Cek siapa yang buat daftar hadirnya? Ya Pak, sebentar baru saya mau buat. Oh, Lupa. Bu Samsia. Ya Pak. Oke. Iya, Bapak dan Ibu, eh, Bapak dan Ibu tidak sendiri di room. Ini adalah room Webex dari PSMK, Direktorat PSMK, sehingga dan ini menggunakan Webex Event, sehingga yang terlihat adalah Bapak dan Ibu sendiri dan panelis. Malam ini insya Allah akan dibahas mengenai pemanfaatan SIM pembelajar IGI untuk optimalisasi kompetensi guru dengan presenter Bapak Khairuddin Budiman dalam hal ini sebagai Kepala LPMP IGI, moderator Bu Samsiah dari SMK Muhammadiyah Sengkang, dan host saya sendiri Abdul Rahman dari SMP YP Singkole Luwu Timur. Ya, Bu Suharti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bu, di room di attendi saat ini sudah ada 16 orang, mulai dari Pak Arta, Bapak atau Ibu Asila, Pak Dede Komaria, Desak Martini 20, Pak Hendri Cahyono, Ibu Ike Wijaya, Muhammad Ahmad, Mahliana Rahman, Minerva Anindita, Muhammad Yahya, eh, Bu Ningsi Hawir, Nure Nuremika 82, Pak Rosiman, Bu Suharti, Bu Sulistiyorini Mat, Pak Samsir. Pak Samsir, saya naikkan ke panelis. Sif Eli Daryati, kemudian ya Sif Eli Daryati. Ya, di attendi saat ini sudah ada 20 orang. Selamat datang Bapak dan Ibu di Lontara 6, dan tidak lupa pula kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sadar Iki, tahun ketiga eksis di zona pembelajaran online. Kemudian selamat ulang tahun kepada Igi yang ke-10. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu. Bagaimana Bu Samsia? Sudah ready? Ya, halo Pak. Ya, sudah siap kira-kira? Iya, Pak Abdurrahman. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya agak-agak tanggung sih karena sebentar lagi di sini sudah Isya, sudah azan. Oh, begitu. Berarti kan. Maksud saya kalau misalnya ini jam 7.24, Isya di sini Oh ya, jam 7.31. iya. Setelah azan saya bagaimana? Boleh, Pak, boleh, Pak. Jadi kami tunggu Ah, sekitar 7 atau 10 menit, Pak ya. betul, betul, betul. Iya, iya. Oke, Sip, Pak. sip, Iya. sip. Terima kasih, Karena Pak. nanti pas azan saya pasti berhenti juga. Iya, iya. Oke, iya. Terima kasih banyak, Pak Khairuddin. Iya, kita sapa-sapa dulu Bapak dan Ibu yang ada di attendee. Sudah ada 23 orang, Bapak dan Ibu. Ya, selamat datang Pak Adrianus Tetere, Teterego. Selamat malam, Pak. Selamat Awas bergabung. Pak.
Ya, selamat datang Bapak dan Ibu Pak Yusuf Rahadi, kemudian Bu Chandrawati 02. Selamat datang. Kali ini kita berada di Lontara episode 6. Dan yang spesial pada malam hari ini, tanggal 30 November adalah tahun ketiga Sadar Iki. Mudah-mudahan di tahun ketiga ini semakin eksis, ya, Timbul tenggelam Pak suaranya. timbul tenggelam suara, Iya. cek. Yang penting bukan orangnya deh. Yang penting bukan orangnya. Saya muncul terus sih, Bu. Saya jelas sekali Bapak. Ya, Suaranya bagus kok. bagus ya. Mungkin jaringan di tempat saya, Bu. Betul Bun. Iya. Gimana kalau sambil nunggu Pak Hairudin selesai menunaikan salat Isya, kita buka room untuk attendees yang ingin mengucapkan selamat kesadar atau sedikit berkomentar terkait Lontara. Biar nggak terlalu sunyi. Iya, oke. Ya, boleh Pak, boleh. Boleh ya. Sambil kita saling sapa-sapa ya. Ya, yang ingin menyapa silakan raise hand, nanti Pak Abdul Rahman sebagai host yang membukakan mic. Bapak Ibu yang ingin menyapa Lontara atau menyapa Sadar malam ini. Kita menunggu Pak Hairudin menunaikan salat Isya dulu di waktu Indonesia Barat. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin mengucapkan selamat atau berkomentar atau ada kesan-pesan tentang Lontara, tentang IGI, kemudian tentang Sadar IGI, disilahkan. Silahkan Pak Adrianus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Ya, Selamat. apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Jelas Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak Rahman. Jadi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Sadar IGI. Salah saya dalam jaringan yang selalu karena memakai judul yang sadar selalu menyadarkan kami akan pentingnya. Iya. Akan pentingnya serasean itu sendiri saling berbagi, growing together and learning and growing together. Iya. Jadi sukses selalu buat Sadar IGI, suatu inovasi dalam dunia pembelajaran online, dan semoga kedepannya semakin mantap planningnya semuanya, semua baik softwarenya, hardwarenya maupun personalianya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrianus. Berikutnya Ibu Ningsih Hawir. Silahkan Bu. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ningsih dari mana? Ya, selamat malam Pak. Saya perkenalkan diri. Saya Adri Ningsih Adwir dari SMK Negeri 1 Lembah Memanti, Kabupaten Solok, Sumbar, Pak. Sumba. Wah, Sumba ya. Selamat datang di Lontara Ibu. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Baru pertama kali saya coba di sini online. Ya. Semoga dengan informasi yang saya dapat selanjutnya akan menambah wawasan saya. Kemudian akan banyak teman nih Pak. Ya, insya Allah Bu, insya Allah ya. Dan banyak ilmunya juga. Ya, itu saja Pak. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang Bu Suharti dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Terima kasih telah bergabung di Lontara edisi 6 malam ini, Bapak Ibu Suharti. Ya, Bapak dan Ibu yang ingin mengucapkan atau mengemukakan kesan-pesan
tentang sadar IGI ataupun IGI yang sementara berulang tahun, dipersilahkan raise hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Abdurrahman, iya Bu. boleh tidak saya menyampaikan sesuatu begini. Iya Bu. Beberapa waktu yang lalu itu di grup-grup sadar ada sebuah keinginan dari para peserta, bukan peserta, mungkin para sahabat sadar untuk membuat buku tentang kisah-kisah inspiratif dari setelah mereka melihat atau menyimak tayangan sadar. Iya Bu. Kebetulan sudah dibuatkan grupnya oleh Teh Umi. Jadi untuk Bapak Ibu yang berkenan membuat sebuah tulisan tentang kisah inspiratif tayangan sadar, mungkin boleh ikut serta Pak Abdurrahman. Oh iya. Mungkin bisa dituliskan di room chat. Di chat. Iya, di room chat Bunda, iya. Ya, betul. Baik, saya share ya, Pak. Iya, silakan Bu Nenglan ini ya. Betul. Iya. Oke, silakan Ibu. Ini saya beralih ke ruang chat. Ada dari Bu Insyirah 09. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Ibu Insyirah dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Baru kali pertama gabung, alhamdulillah bisa masuk. Ya, selamat datang Bu Insyirah. Mudah-mudahan ada keberkahan yang diperoleh malam ini melalui jalur Lontara episode 6 ini. Terima kasih, selamat bergabung Ibu Insyirah. Oke, Bapak dan Ibu. Ada Bu Mari 94 Sumar. Ya, silakan Bu Mari, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Assalamualaikum Bu Mari. Selamat malam. Oh, lagi. Oke. Ya, Bapak dan Ibu yang ingin mengemukakan kesan-pesan tentang sadar IGI yang berulang tahun ketiga hari ini dan sadar IGI yang ke-10, silahkan raise hand atau silahkan chat di ruang chat. Ya, saat ini di attendi sudah terisi 36 peserta dan panelis 8 orang. Bapak dan Ibu, selamat datang di room PSMK, Direktorat Pembinaan SMK. Pada saat ini kita berada pada Lontara episode ke-6. Dalam hal ini Bapak dan Ibu tidak sendiri, ada teman-teman, ada Bapak dan Ibu yang lain yang menyimak. Karena ini Webex event, maka tampilannya terlihat bahwa Bapak dan Ibu sendiri di room, tapi sesungguhnya ada Bapak dan Ibu yang lain yang bergabung. Update pada malam hari ini, sampai saat ini attendi ada 37 orang dan keseluruhan room ada 44. Ya, saat ini kita menunggu Bapak Hairudin yang sementara melaksanakan sholat Isya karena waktu Indonesia Barat. Jadi masih di waktu sholat Isya ya.
Ya, Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan kesan pesan tentang IGI dan Sadar IGI, silakan, atau ada yang ingin menyampaikan kesan pesannya tentang Lontara, Learning Online Nusantara, kami persilahkan raise hand untuk berbicara langsung atau bisa chat di ruang cek. Ada, ya, dari Bu Neng Lani ini sudah ada link yang dituliskan di ruang chat. Ini eh, Bapak Ibu yang memiliki kisah inspiratif terkait tayangan Sadar, silahkan Bapak dan Ibu bisa gabung di grup WA di ruang chat, sudah dituliskan. Kemudian dari Ibu Sofian, oh ya, ada dari Bu Jen Sofian. Selamat malam, saya Jen Sofian dari Waropen, Papua. Terima kasih, saya berterima kasih karena bisa bergabung. Selamat datang Ibu Jen dari Waropen, Papua. Selamat bergabung dalam room ini. Kali ini dalam episode Lontara yang ke-6. Untuk beberapa saat lagi Pak Khairuddin akan berhubung karena beliau sedang melaksanakan sholat saat ini. Ada tulisan di ruang chat juga dari Ibu Siti Sarwati Aga. Saya belum lama mengikuti Pikon Sadar IGI. Saya senang dengan pikon-pikon yang telah saya ikuti, menambah ilmu. Selamat ulang tahun Sadar IGI yang ketiga. Semoga makin eksis, makin jaya di udara, tetap menginspirasi bagi guru-guru Indonesia. Kemudian lanjut ke Suspatemawati pada panelis. Selamat ulang tahun yang ke-10 Sadar IGI. Semoga terus berinovasi. Maaf Pak, saya baru gabung. Tidak apa-apa Bu. Ini kita sedang mengisi waktu, rentang antar waktu. Saya sudah siap, Bapak. Oh, oke. Terima kasih banyak Pak Khairuddin. Ini saya sementara membacakan Bapak dan Ibu di ruang chat Pak Khairuddin yang silakan, yang mengemukakan kesan pesan tentang Sadar IGI yang ketiga dalam ulang tahunnya, kemudian IGI yang ke-10. Dari Bu Siti Salwati di Kendari, salam kenal buat Bapak dan Ibu guru hebat yang bergabung dalam Pikon Sadar IGI. Oke. Iya, jadi saya ulang sekali lagi, Sadar IGI milad ketiga, sementara IGI milad ke-10. Begitu Pak Khairuddin ya? Iya. Iya, terima kasih banyak. Ini banyak ucapan dari teman-teman Bapak dan Ibu guru di ruang chat berkaitan dengan milad dari IGI dan Sadar IGI. Dari Ibu Husnul Khatimah. Selamat ulang tahun IGI yang ke-10, makin sukses dan jaya. Salam dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia ini bergabung malam ini. Sebanyak 39 attendi malam ini. Room seluruhnya terisi 48 orang. Bu Yaya sudah siap? Bu Yaya? Bu Syamsiah? Assalamualaikum Bu Yaya. Assalamualaikum Bu Yaya. Halo, Waalaikumsalam. Ya, Pak Khairuddin sudah ada di room. Apakah Bu Yaya sudah siap? Iya, Pak. Baik, kita mulai. Pak Khairuddin sudah jadi presenter, Pak ya? Iya, Iya. oke. Oke, mungkin Ya. bisa saya mulai, Pak? Ya, silakan Bapak. Oke, Boleh. baik. Share kontennya saya kira normal, Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Bapak dan Ibu pada Lontara edisi ke-6
dengan materi pemanfaatan SIM pembelajar IGI untuk optimalisasi kompetensi guru. Malam ini, Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan presentasi luar biasa dari Bapak Kepala LPMP IGI, dalam hal ini Pak Khairuddin Budiman sebagai presenter, dan akan dimoderasi oleh Bu Samsia dari SMK Muhammadiyah Sengkang. Dan saya sendiri akan menemani Bapak dan Ibu Abdul Rahman dari SMP YPS Singkoleh, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam room ini, dan terkhusus kepada Bapak Khairuddin Budiman. Terima kasih banyak karena telah berkenan hadir. Sebentar, Bu Yayasam, yang mana yang audionya yang bisa di mute? Yang pakai HP, Pak. Yang di mute ini, bentar, Pak. Saya mute. Oke. Yang laptop. Oke, kalau begitu. Ya, saya lanjut. Mute. Ya, saya lanjutkan. Kita berada pada Lontara edisi ke-6, dan untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan ke Ibu Moderator, Bu Syamsiah, untuk melanjutkan. Silakan, Bu Syamsiah. Ya, makasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan kembali kita berjumpa lagi di Vikon Lontara edisi 6. Ya, tentunya di setiap hari Sabtu ya, malam Minggu. Di kesempatan hari ini tentunya di penanggalan 30 Desember 2019. Ya, tentunya Vikon kali ini bertepatan dengan hari ulang tahun Sadar IGI yang ke-3 tahun. Ya, semoga Sadar IGI kedepannya lebih sukses dan berkembang dan memunculkan inovasi-inovasi baru untuk guru-guru di tanah air tentunya. Amin. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, ya tentunya Vikon malam hari ini yang bertemakan pemanfaatan SIM pembelajaran yang untuk optimalisasi kompetensi guru. Ya, yang tentunya akan dibawakan nanti oleh Bapak Khairuddin. Ya, dengan narasi hanya dengan 50.000 Anda dapat segudang ilmu. Ya, judul di atas bukan omong di bibir saja ya, bukan obrolan penjual di pasar grosir. Kami pastikan hanya dengan 50.000 Anda bisa memperoleh segudang ilmu. Ya, tentunya ini berlaku jika Anda menyalurkan 50.000 tersebut ke rekening Ikatan Guru Indonesia dengan terdaftar sebagai anggota IGI, dan Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan secara gratis di SIM pembelajaran IGI. Ya, sebuah portal informasi dan manajemen kepelatihan satu-satunya milik organisasi guru di negeri ini. Tentunya kita penasaran ya dengan akan hal tersebut. Nah, bersama dengan Bapak Khairuddin nanti kita akan dengarkan pemaparannya di Vikon malam ini, yang mana merupakan beliau juga adalah salah satu kepala LPMP IGI sekaligus koordinator Sadar IGI. Dan sebelum kita lanjut, saya perkenalkan kembali yang bertugas pada malam hari ini. Yang bertindak sebagai host ada Bapak Abdul Rahman dari SMP YPS Singkoleh, Luwu Timur, dan saya sendiri Samsia, biasa disapa dengan Yaya Sam ya, dari SMK Muhammadiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mendengarkan pemaparan materinya, tentu saya infokan bahwa pada malam hari ini kita menggunakan event Webex yang mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kita di sini sendiri. Saya laku partisipan. Nah, di sini kita sudah mencapai 50 peserta ya, bersama dengan panelis.
dan partisipan sebagai status attendik, ya demi kelancaran VKON untuk tidak saling terganggu. Bapak Ibu, tentunya sebentar akan kami kasih kesempatan untuk berbicara, ya tentunya di sesi tanya jawab, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan nanti, ya silahkan di hand atau yang bergambar tangan pada laptop atau di HP Bapak Ibu, atau cukup mengirimkan chat di room chatnya, dan nanti kami akan bantu untuk menyampaikan. Dan untuk itu, untuk memanfaatkan waktu malam hari ini, saya serahkan langsung saja kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Hairudin Budiman. Dengan hormat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Bu Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi Medina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Panitia dari Lontara yang saya banggakan. Ini kali kedua saya tampil di Lontara setelah yang kemarin acaranya begitu inovatif. Saya pikir saya apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Lontara untuk mengajak kanal-kanal yang sudah ada di IGI, kemudian mengajak calon-calon kanal yang ada di IGI untuk merasakan bagaimana suasana menjadi kanal di IGI. Ya alhamdulillah sekali Bapak dan Ibu. Pak Imran sebagai pimpinan Lontara, beliau juga punya Sagu Safres yang menjadi salah satu kanal nasional IGI. Nah, pada malam hari ini sebenarnya saya tidak menyiapkan secara khusus materi karena itu tidak ada PPT, tapi saya ingin memang kita lebih banyak berdiskusi, berbicara, karena apa yang saya sampaikan nanti sebenarnya sekilas lalu sudah pernah saya sampaikan pada penutup Lontara ketika Hari Guru Nasional, menyebut Hari Guru Nasional. Nah, sebelumnya bersama-sama kita juga mensyukuri bahwa usia IGI sudah 1 dekade. Kemudian juga alhamdulillah meski masih seumur jagung, sadar insya Allah akan tetap konsisten sampai sudah 3 tahunnya, dan kemudian mengawal kita semua dengan konsep yang selama ini kita jalankan, berbagi melalui seminar online yang tidak ada keterikatan sertifikat, yang tidak ada keterikatan harus mengumpulkan tugas, kemudian tidak ada keterikatan harus buat grup untuk penugasan dan sebagainya. Jadi kita memang lepas itu konsep awal, tapi kemudian kita juga pasti akan bertransformasi untuk melihat peluang-peluang lain yang bisa kita kembangkan diri kita, karena kita wajib berkembang, tidak boleh stagnan seperti ini. Itu sedang dipikirkan oleh teman-teman nanti di Sadar. Kemudian ya alhamdulillah sih efek dari transformasi itu sebenarnya beberapa kanal sudah mulai mengajak Sadar untuk bekerja sama. Tapi malam kemarin kita malah unik karena ternyata yang mengajak kerjasama itu Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa di Bekasi. Jadi mereka ingin mengetahui bagaimana pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah 3 tahun ini, dan kita malam kemarin mengusung materi tentang flip classroom yang kebetulan juga pembicaranya juga dari Sulawesi. Saya dengan Sulawesi itu sebenarnya sangat dekat secara batin, karena ketika saya mengelola kegiatan saya Molek kelas digital, itu di bawah binaan saya itu teman-teman dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian teman-teman dari Sulawesi Barat, dan juga teman-teman guru-guru matematika Jawa Tengah. Nah, sehingga sebenarnya konsistennya dari situ, dari kegiatan saya Molek, kemudian saya melihat peluang bagaimana bisa mengembangkan di kabupaten saya di Aceh. Jadi saya di Aceh Timur, ingin juga maju seperti daerah-daerah lain, yang kebetulan saya punya nomor kontak Pak Gatot. Saya beranikan diri untuk mengontak Pak Gatot untuk meminta room ke saya, dan ternyata lahirlah Sadar yang awal targetnya itu hanya untuk guru-guru di Aceh Timur saja, tapi ternyata sudah menjadi meng-Indonesia, dan alhamdulillah sudah 3 tahun panitia-panitia Sadar itu tersebar
dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, dan itu luar biasa. Teman-teman punya komitmen yang sangat besar. Bahkan kalau di Sadar itu saya tidak bekerja sebenarnya, teman-teman aja yang bekerja. saya malah agak-agak santai di Sadar karena tugas saya ringan di Sadar, hanya menulis saja. Sudah, saya modalnya nulis-nulis doang kok. Nah, jadi itu gambaran Sadar, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas semua ucapannya. Kami sudah 3 tahun, tapi tidak akan ada artinya, tidak akan besar kalau misalnya tidak ada dukungan Bapak dan Ibu. Saya yakin bahwa kami selalu ditantang untuk menyajikan yang terbaik, yang inovatif, yang sedang tren. Nah, kalau tidak, kami juga akan tergilas oleh zaman. Jadi kami tidak pernah khawatir oleh ada banyak sekali alumni-alumni VCT, dan itu kebanggaan juga bagi kami, terutama bagi saya sebagai penggagas VCT, bahwa banyak sekali. Oh, sebentar, nanti saya sebentar ya. Sebentar. Anak saya jatuh sebentar. Oh ya Pak, ya Pak. Ya, kita tunggu dulu Bapak dan Ibu ya. Ya, Bapak dan Ibu, kita tunggu. Mudah-mudahan tidak ada hal yang fatal kepada anak dari Pak Khairuddin. Kita doakan agar baik-baik saja. Halo. Ya, silakan Pak. Bagaimana si kecil Pak? Iya, mohon maaf. Ya masih 9 bulan, masih agak lasa-lasa. Oh Dijatuh ya. dari ayah. Oh ya, ya. Silakan Pak ya. Semoga tidak apa-apa. Ya, Nah, insya Allah. jadi demikian Bapak dan Ibu, kami berterima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu, tapi tetaplah seperti ini. Dan alumni-alumni VCT itu juga bergerak di daerah-daerah, itu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, dan kita tidak pernah menghalangi. Bahkan kalau misalnya ada teman-teman itu yang kemudian berbarengan dengan acara Sadar, ya kita harus akui bahwa ini dunia digital memang sudah seperti ini. Jadi kita harus siap semuanya. Jadi demikian gambaran untuk kegiatan Sarasehan dalam Jaringan. Malam hari ini Bapak dan Ibu, kita berbicara tentang sebuah sistem yang dibangun oleh LPMPIG. Dalam hal ini sebenarnya yang buat sistem ini Pak Mung, Mr. Mung. Nah, sistem ini belum begitu lama. Kalau saya tidak salah baru running di September. Kita diskusi panjang sekali tentang sistem ini. Saya share screen. Modal Bapak dan Ibu sebenarnya malam hari ini adalah ini. Nah, yang pertama gini Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini bersama Lontara, saya berharap Bapak dan Ibu bisa untuk mengunduh SOP IG yang ada di bit.ly SOP IG. Bapak dan Ibu silakan nanti ke sana untuk mengunduhnya. Kemudian yang kedua, agar materi ini tersampaikan dengan baik, Bapak dan Ibu juga silakan untuk mengunduh panduan menggunakan gurupembelajar.ig.or.id. Nah, itu ada di bit.ly/panduan GP. Bapak dan Ibu boleh nanti mengunduh di situ. Ya, sambil kita bicara, Bapak dan Ibu silakan saja untuk mengunduh SOP dan mengunduh guru pembelajar. Nah, apa kaitannya Bapak dan Ibu? Sebelumnya saya ingin cerita dulu. Oke, ini sambil cerita saya buat slide aja. Sejarah kanal IG. Nah, ini penting sekali. Jadi karena IG itu identik dengan peningkatan kompetensi guru, jadi memang keilmuan kita terlalu banyak dan memang harus dikelola dengan cara yang seefektif mungkin, semurah mungkin, seterjangkau mungkin. Nah, jadi kemudian kita mengistilahkan dengan kanal-kanal. Dulu sebelum Pak Ramli Rahim menjadi ketua umum, hanya ada beberapa kanal, yaitu kanal Sagu Satap, kanal Sagu Salah, itu kerjasama dengan Eser.
Jadi satu guru satu laptop dulu kanalnya, dan kemudian pelatihan IG tidak semasif sekarang. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat bahwa teman-teman daerah itu sangat bergairah, dan pengurus pusat pun mendukung, bahkan mensupport trainer-trainer dari IG pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di IG daerah, sekaligus kita juga turun untuk melantik pengurus-pengurus IG daerah. Nah, terakhir kemarin yang kita laksanakan itu di Sumatera Selatan. Sebenarnya di Sumatera Selatan itu IG-nya sudah kuat sekali. Nah, tapi kemudian ada kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa IG bukan organisasi kaleng-kaleng, karena ternyata Kemendikbud pun bekerja sama dengan IG. Nah, kita dapat dua kerjasama dengan Kemendikbud, dengan Dikdas Kemendikbud, yaitu satu yang dilaksanakan di Maros, Sulawesi Selatan, satu lagi yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, jadi itu yang kemarin. Nah, saya cerita sejarah kanal di masa Pak Ramli Rahim, kemudian kanal ini yang pertama sekali ada pengesahannya. Sorry, bukan pengesahan, tetapi pada saat itu hanya pertunjukan kanal saja, yang ada di Surabaya. Kebetulan saya tidak ikut waktu itu, padahal saya sudah confirm tiket, tapi kemudian saya kecelakaan motor. Nah, jadi pada saat itu kita punya beberapa kanal yang lahir yang besar, yaitu seperti kanal Sagu Sanov, kemudian Sagu Saku, kemudian Sagu Samik. Kalau ya itu hanya beberapa kanal yang lahir pada saat itu. Kanal Sagu Sanov dibidani oleh Pak Holik dari Bangil. Beliau juga salah satu panitia sadar. Kemudian kanal Sagu Saku oleh Pak Slamet Rianto, yang sekarang membuat kanal sendiri, kanal cakap bahasa Inggris, lupa pula saya namanya. Kemudian kanal Sagu Saku sekarang dikelola oleh Bu Nur Badriah. Dan kemudian kanal Sagu Samik yang sampai hari ini konsisten, tetapi terakhir Pak Karimnya yang membidani kanal Sagu Samik sekarang sudah membuat kanal baru, tapi belum terdaftar di kita di LPMP, kanal Sagu Mading, Satu Guru Mahir Coding, yang launchingnya kemarin di Palembang. Nah, jadi itu pertama sekali. Kemudian resminya kanal-kanal itu ada di TNP di Jakarta. Pada saat itu kita melaksanakan kegiatannya di Kemendikbud. Nah, sekali lagi membuktikan bahwa IG cukup bisa bersinergi dengan pemerintah. Jadi di TNP Jakarta tahun 2018. Nah, di sana kita melahirkan 67 kanal. Jadi di TNP Jakarta itu resmi menjadi lahirnya banyak sekali kanal. Awalnya itu belum terbentuk juga LPMP, kita masih tim kecil namanya tim PMKP, pada saat itu dipimpin oleh Pak Karim. Tapi kemudian kegiatan di TNP Jakarta, ketua panitianya Pak Dahli, tapi yang menjadi komandan kegiatannya untuk menyeleksi kanal-kanal, karena kebetulan Pak Karim umroh, jadi saya yang ditunjuk sebagai ketua untuk menyeleksi kanal-kanal. Jadi ada 67 kanal yang lahir di TNP Jakarta. Beberapa kanal sama, beberapa kanal mirip sekali. Nah, tapi kita kemudian tidak ada yang kita batalkan dari kanal-kanal tersebut karena aspeknya berbeda. Misalkan kanal Sagu Manisan itu menggunakan penilaian berbasis Android, itu Sagu Manisan. Penilaiannya itu menggunakan Zipgrade, ya, menggunakan Zipgrade itu, kemudian menggunakan Flickr. Saya lupa flip apalah gitu. Flickr, Nah, jadi Flickr, Pak. Flickr. Ya, Flickrs ya, Ya. Flickrs dan Zipgrade itu, betul. Nah, jadi itu Sagu Manisan itu mirip sekali dengan kanalnya Pak Dahli, Sagu Saka. Sebenarnya kalau bahasa Aceh itu manisan dan saka itu dekat-dekat sebenarnya juga. Karena Begitu. saka itu gula, kalau manisan itu kan sejenis gula juga. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Pada akhirnya ternyata akronimnya Juga sama. Nah, tidak sama guru 2 evaluasi digital. Saya menggunakan iSpring. Karena saya itu mirip dengan kanalnya Pak Harmoko di Sulawesi Selatan juga, kalau saya tidak salah, Pak Harmoko. Nah, Pak Harmoko itu pernah hubungi saya, Pak, kayak gimana kanal saya, apakah akan karena mungkin beliau itu mikirnya,
oh ini kanalnya kepala LPMP, ini bakal digerus kanal saya. Tapi saya tidak, saya malah bangga Pak kalau memang Bapak butuh modul dan sebagainya sama saya ada. Kalau Bapak butuh video tutorial saya support. Kita jalan aja bareng tidak masalah. Karena toh ketika saya memberikan nama kanal, dan saya juga ini sarankan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin memberikan nama kanal, ya, usahakan nama kanal itu jangan menggunakan tool, menggunakan nama tool. Misalnya saya dulu sempat kepikir untuk menggunakan nama Sagu Delta itu Sagu Saring. Satu guru satu ice spring. Tapi kemudian saya pikir buat apa gitu. Saya belajar dari Pak Holik Sagu Sanov, karena beliau membuat nama kanal Satu Guru Satu Inovasi, sehingga tool apapun yang digunakan itu tidak masalah, yang penting inovasi gitu. Nah, sehingga saya juga berpikir untuk evaluasi digital bukan cuma ice spring, meskipun saya melihat banyak sekali keunggulan ice spring dibandingkan dengan tool pembuat soal yang offline. Nah, iSpring ini banyak sekali keunggulannya, sehingga hari ini saya masih bertahan dengan iSpring. Tapi siapa tahu ke depan saya pakai Woka, siapa tahu ke depan saya menggunakan yang lain, dan kanalnya tetap namanya sama. Jadi saran saya kepada Bapak dan Ibu yang ingin membuat kanal baru, jangan membuat nama kanal dengan menggunakan software, nama software itu. Karena nanti kalau softwarenya nggak dipakai, mati kanalnya. Nah, jadi itu di Jakarta, di TNP Jakarta 2018 terlahirlah 67 kanal. Kemudian di TOC Trainer of Coach Makassar, ini juga 2018 bulan April. Ini 2018 itu lahirlah 19 kanal. Nah, bedanya 67 kanal dengan 19 kanal. Yang di bawah itu 67 kanal itu kanal umum yang sifatnya pedagogik, yang sifatnya media pembelajaran, yang sifatnya bahan ajar. Nah, kalau yang 19 kanal ini yang di bawah ini khusus untuk kanal matematika dan fisika. Ini lahirnya di Makassar, matematika dan fisika. Nah, kemudian dalam perjalanannya, karena saya juga kita di LPMP mengalami berbagai macam permintaan dari kanal-kanal daerah. Kemudian ada yang minta, Pak, apakah boleh kami kanal-kanal di daerah dijadikan kanal nasional, yang kemudian akan bisa juga jika ada kesempatan kami juga bisa berbagi ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita coba diskusi itu di LPMP, sehingga lahirlah SOP LPMP, dan kita mempersilahkan juga bagi kanal-kanal baru yang sifatnya tidak hadir dalam pertemuan temu nasional pelatih, juga tidak hadir di TOC Makassar. Nah, kita juga beri kesempatan untuk kanal-kanal di daerah menjadi naik statusnya menjadi kanal nasional. Nah, saat ini kalau saya tidak salah ada 6 kanal yang sudah kita sahkan dari kanal daerah, kanal IG daerah, kanal IG daerah menjadi kanal nasional. Jadi Bapak dan Ibu semangat di daerah-daerah, meskipun tidak sempat hadir di Jakarta atau belum pernah jumpa. Nah, itu kanalnya bisa jadi kanal nasional. Ini menjadi kanal nasional. Kalau misalnya menjadi kanal nasional, Bapak dan Ibu baru bisa mengakses yang di atas ini, baru bisa mengakses guru pembelajar IG. Kalau tidak menjadi kanal nasional, maka Bapak dan Ibu belum bisa untuk mengadakan pelatihan di guru pembelajar .ig.org.id. Nah, itu saja. Pak, apakah kanal daerah dianggap legal untuk melaksanakan kegiatan? Tetap saja legal, tidak masalah. Kanal daerah silakan bekerja sama dengan pengurus IG daerah, bahkan kalau misalnya kanalnya bagus, mungkin pengurus IG wilayahnya akan tertarik untuk mengantarkan Bapak dan Ibu berbagi ke daerah-daerah lain di wilayahnya. Jadi silakan saja Bapak dan Ibu. Cuman untuk kanal daerah itu tidak difasilitasi di guru pembelajar.ig.org.id. Nah, buat apa difasilitasi di sana? Kalau misalnya Bapak dan Ibu menjadi kanal nasional dan kemudian akan difasilitasi di website guru pembelajar.ig.org.id, Bapak dan Ibu, ini saya buka. Memang kadang-kadang kalau lihat jaringannya agak sedikit susah masuk sih sebenarnya, tapi okay.
Kita coba saja. Eh, ini sebenarnya yang menarik di sini Bapak dan Ibu, bagaimana upaya visi dari Ketum agar seluruh data, jadi kita kan berbicara data ya, seluruh data pelatihan itu bisa masuk ke guru pembelajar IGI ini. Nah, karena ketika kita berbicara, saya misalnya berbicara Sagu Delta tahun ini sudah melaksanakan pelatihan bagi 1.000 guru. Nah, pertanyaannya 1.000 gurunya mana, dari mana, datanya apa gitu. Nah, sama juga kayak misalnya Pak Holik melaksanakan pelatihan Sagu Sanov, kemudian Pak Holik ditanya orang atau Pak Holik bahkan buat status bahwa Pak Holik sudah melaksanakan pelatihan tahun 2019 sebanyak 3.284 peserta Sagu Sanov. Nah, datanya mana? Nah, jadi sebenarnya ini bagus sebagai upaya dari Ketua Umum IGI untuk menabulasi secara rapi setiap data-data pelatihan kita punya data yang rapi. Karena ketika kita berkali-kali diundang, kita selalu berbicara kami melatih 1 juta, kami melatih sekian ratus ribu, sekian puluh ribu guru di Indonesia. Tapi kemudian kita tidak mampu memaparkan data, sehingga ini menjadi sesuatu yang bagus sekali. Nah, karena saya juga ingat pesannya Pak Nadiem Makarim itu, ya kalau untuk pendidikan di era milenial itu, ya kita memang harus berbicara based on data. Jadi data dan fakta, kita tidak boleh berbicara asumsi. Jadi kalau IGI bicara kami melatih 1 juta guru, ya 1 juta di mana kami bisa lihat 1 juta itu. Jadi itu sesuatu yang bagus yang dikembangkan. Nah, ini dia tampilannya Bapak dan Ibu. Ini kebetulan yang lagi melaksanakan kegiatan Sagu Safi. Sagu Safi ini foundernya Pak Widi dari Jawa Tengah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya pindahkan dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau misalnya membuka guru pembelajar, dan ini sebenarnya yang ingin diarahkan oleh kita. Nah, ini Sagu Sanov. Sagu Sanov melaksanakan kegiatan untuk membuat video pembelajaran dari KinoMaster. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya kita ingin diarahkan, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ikut pelatihan IGI, maka daftarlah di kanal IGI, maka daftarlah di SIM Pembelajar IGI. Nah, jadi arah-arahnya ke situ. Meskipun Bapak dan Ibu ini memang selain sistemnya kadang terkendala dengan jaringan, kadang-kadang memang seperti itu, dan belum juga secara masif digunakan oleh para founder kanal. Nah, termasuk misalnya ya sejujurnya saja Sadar belum menggunakan ini, bukan belum sih sebenarnya, karena kalau Sadar pertama yang diusulkan di SOP itu, bukan diusulkan, maksudnya aturannya di SOP itu bahwa seluruh kanal itu harus 30 jam. Nah, jadi karena Sadar sifatnya seminar lepas, kita belum mengarahkan ke sana, belum sesuai dengan SOP, dan insya Allah nanti ketika kita buat pelatihan yang sifatnya offline, kita akan mengarahkan ke sana, atau nanti Sadar akan membuat pelatihan sejenis VCT, karena sebenarnya VCT itu juga lahirnya dari pemikiran-pemikiran kita di Sadar. Nah, jadi bisa jadi Sadar akan melanjutkan pelatihan VCT atau apalah namanya nanti, yang kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kegiatannya berlangsung selama 30 jam secara online. Nah, apakah website ini hanya untuk pelatihan-pelatihan online saja? Tidak. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mengadakan pelatihan di suatu daerah, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan sistem ini untuk mendaftarkan pesertanya di sini. Kemudian yang sampai hari ini kita melihat keunggulannya adalah bisa keluar sertifikat secara otomatis. Jadi memang perbaikan-perbaikan sedang terus dilakukan. Saya senang sekali karena di sini aktif sekali Sagu Sanov, Pak Holik yang kita kenal memang jago IT, dan Pak Holik sangat membantu Pak Mung dalam menyempurnakan website ini. Pak Holik bagian dari LPMP kita, dan Pak Mung menjadi bagian dari tim ahli IT di LPMP IGI. Nah, jadi ini pelatihan-pelatihan Bapak dan Ibu yang ketika kita buka ini, Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Kalau misalnya ada di sini online, kemudian gratis, ya tunggu apa lagi? Ayo segera.
ayo segera daftar dan segera ikuti secara online. Nah, yang ini sangat menarik ini Sagusano pemanfaatan augmented reality. Tapi ini hari ini hari ini terakhir 18 sampai 30 November. Nah, kalau misalnya kanalnya Bapak dan Ibu, nah di sini sudah terdaftar 86 kanal. Nah, kemudian ada 2134 peserta yang sudah mengakses kita untuk mengikuti kegiatan secara online. Untuk mengikuti kegiatan secara digital melalui guru pembelajar. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin menjadi peserta, ya kita tinggal daftar saja, tinggal klik saja. Ini Sagu Safi ini panjang juga rentang waktunya, hampir 1 bulan melaksanakan kegiatan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Ini sudah terdaftar 31 peserta. Jadi ini yang paling ramai pesertanya Sagu Sanov, 333 peserta dari tanggal 2 sampai tanggal 14 Desember. Ini kegiatannya online Bapak Ibu, gratis lagi. Teman-teman di IG itu gila-gila lah kalau saya lihat Kang Widi, Pak Holik, Pak Mung, luar biasa mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu, begitu gambarannya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya kanal, Bapak dan Ibu disahkan menjadi kanal nasional, maka kami dari LPMP akan memberikan akun kepada Bapak dan Ibu. Saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan di dalam kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memiliki akun. Saya masuk ke akun saya saja dulu. Saya coba masuk ke akun Sagu Delta dulu. 1 guru 2 evaluasi digital. Nah, kadang-kadang memang seperti ini ya Pak Ibu. Kadang-kadang memang lebih lelet, lebih cepat buka Facebook atau apa di sini daripada buka ini. Tapi jangan putus asa karena ini akan terus diperbaiki. Kalau ceritanya Pak Ramli Rahim sudah banyak sekali uang yang digelontorkan untuk membuat sistem ini. Dan memang sistem-sistemnya Pak Ramli Rahim itu kan bagus. Maksudnya yang kayak kartu IG bisa langsung kita unduh gitu kan. Itu kan terakhir jadi tren dan kemudian malah PGRI juga udah ikut-ikutan buat seperti itu. Nah, itu otaknya itu Pak Mung di PPIG itu. Jadi beliau yang buat sistem seperti itu. Nah, ini juga Pak Mung yang buat sistem seperti ini yang sertifikatnya bisa bisa keluar secara online. Nah, baik saya ganti. Oke, saya ganti jadi kanal aja ya. Ini saya masuk ke kanal Sagu Delta. Saya tidak salah, kode kanalnya kanal 10 Sagu Delta. Kanal 10. Nah, passwordnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau contoh password boleh. Ini bulat-bulat ada 6. Coba aja. Nah, jadi ini adalah contoh kalau misalnya kanal Bapak dan Ibu sudah menjadi kanal nasional dan kita berikan akun untuk mengelola gurupembelajar.ig.or.id. Nah, jadi kan tadi ada tulisan online, ada gratis, nah kemudian ada flyernya. Nah, jadi sebenarnya bahkan nanti akan ada keluar sertifikatnya. Nah, semuanya itu dikelola oleh admin melalui gurupembelajar.ig.or.id. Nah, sejujurnya Sagu Delta juga belum memulai ke arah ini karena meskipun saya melaksanakan pelatihan yang sangat masif Sagu Delta, terutama di bulan November ini, saya hampir kalau di bulan November sih baru kerjasama kita dengan Kemenak Aceh Timur, itu sekitar 600 guru. Kemudian ini juga lanjut lagi dengan beberapa MGMP dan sekolah-sekolah di Aceh Timur. Hampir 1.000 guru yang kita akomodasi. Nah, tapi memang sertifikat yang keluar itu sertifikat yang berasal dari sertifikat yang berasal dari pemerintah daerah atau Kemenak di daerah. Nah, jadi itu makanya saya belum menginput nama-nama di sini karena memang sertifikatnya sertifikat dari pemerintah daerah. Lagian juga sertifikat dari pemerintah daerah itu kadang-kadang agak susah kita minta scanning tanda tangannya untuk kita masukkan ke guru pembelajar. Nah, di sini memang kalau sertifikat Bapak dan Ibu memungkinkan bagi Bapak dan Ibu untuk sertifikat dari daerah di sini, kemudian sertifikat dari daerah di sini, kemudian Bapak
Bapak dan Ibu bisa cetak. Cuman kadang-kadang ada pemerintah daerah yang ingin sertifikatnya ditandatangani basah. Nah, keunggulannya di sini Bapak dan Ibu, kalau misalnya sertifikat yang kita keluarkan dari guru pembelajar ini, yang pertama sertifikatnya sertifikat digital. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu berpikir akan robek, hilang, basah dan sebagainya. Jadi sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal print berulang kali dan itu legal. Karena juga dibubuhi nanti oleh barcode. Jadi kalau di scan barcode-nya ketahuan ori atau tidak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kalau misalnya yang di sini, yang di guru pembelajar ini tidak ada sertifikat kosong. Jadi tidak ada sertifikat yang kemudian nanti bisa ditaruh nama ulang. Karena tradisinya IGI, Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pun belum tentu dapat sertifikat. Jadi mengikuti kegiatan itu harus disertai dengan produk penugasan. Nah, produk dan penugasan itu yang menjadi penilaian sehingga Bapak dan Ibu baru boleh memperoleh sertifikat. Nah, saya sendiri sebagai pribadi yang suka belajar, beberapa kali saya ikut kegiatan-kegiatan baik Sagu Sanok maupun Sagu Sablok. Kalau tidak khatam ya tidak dapat juga sertifikat meskipun Pak Holik itu teman dekat saya. Jadi ya sudah itu memang konsekuensi. Nah, jadi kirimkan tugas hasilkan produk baru dapat sertifikat dan itu memang tradisinya kita di IGI. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari yang punya kanal di IGI. Ini saya buka punya Sagu Delta yang masih kosong. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa kemari, kita klik di profile, nanti kita akan masukkan nama foundernya, kemudian juga nomor KTA foundernya dan juga foto foundernya. Nah, ini nanti di profil. Ini kalau saya klik kayaknya bakal lama-lama semuanya. Nah, tapi sambil terbuka ya Bapak Ibu. Yang pertama ya kita di profile dulu. Nanti setelah diisi, kemudian Bapak dan Ibu merancang kegiatan. Bapak dan Ibu merancang kegiatan. Di sini ada kegiatan internal dan ada kegiatan umum. Nah, jadi kita input dulu kegiatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu input dulu kegiatan. Ini kode kanalnya, nama kanalnya Sagu Delta. Kemudian foundernya, kemudian foto. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini NTA founder. Founder itu kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah melihat SOP IGI, jelas perbedaan antara founder dan PJ kanal. Nah, banyak founder juga menjadi PJ kanal. Nah, tapi juga ada beberapa kanal yang founder dan PJ kanalnya berbeda-beda. Nah, seperti di Sagu Saku, Sagu Warna itu founder dan PJ kanalnya berbeda. Nah, baik. Nanti setelah Bapak dan Ibu isi ini, kemudian kita merancang kegiatan baik di kegiatan internal itu hanya bagi anggota IGI atau kegiatan umum yang bisa melibatkan teman-teman non-IGI untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, di sini kita juga bisa pilih mau berbayar atau gratis. Jadi tadi kita melihat seperti Sagu Starnovnya Pak Holik itu gratis, berarti beliau milihnya di sini dan mempersilahkan untuk anggota-anggota non-IGI untuk mengikuti kegiatan beliau. Nah, ini saya klik di gratis ini tapi belum keluar, agak lelet. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah mengisi deskripsi kegiatan yang akan kita laksanakan, maka nanti kita ke master data. Nah, di master data ini kita mengisi template sertifikat. Jadi sertifikat itu hanya template Bapak Ibu yang kita masukkan. Hanya tulisan sertifikat doang. Isinya sudah otomatis nanti terisi. Jadi ini saya kasih contoh. Tadi saya buat template sertifikat karena saya tidak jago Photoshop atau Corel Draw atau Canva, Inkscape dan sebagainya. Saya hanya bisa di PowerPoint guys, jadi saya olah saja dari PowerPoint. Nah, tampilannya untuk sertifikat Bapak dan Ibu seperti ini saja. Jadi hanya kertas kosong istilahnya. Nah, saya buat dari PowerPoint, ukurannya A4 dan itu wajib Bapak Ibu, ukurannya A4. Jangan setelan yang lain. Jadi ukurannya A4, tampilannya hanya seperti ini saja untuk sertifikat.
Nah, isinya nanti Bapak dan Ibu boleh lihat di panduan GPIG. Nanti isinya akan ada secara otomatis, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena kan kita mengisi nanti di SIM GPIG. Jadi nanti semuanya akan lari ke sini. Mungkin teman-teman yang sering menggunakan mail match di Microsoft Word sedikit lebih paham karena sepertinya konsep yang digunakan oleh Pak Mung seperti itu meskipun bisa jadi bukan, tapi konsepnya seperti itu saya lihat. Nah, jadi kita hanya menyediakan satu lembar di depan yang nanti ketika dicetak oleh peserta sudah ada tanda tangan ketua umum. Nah, di halaman kedua saya hanya lampirkan kertas kosong seperti ini saja. Nah, nanti di sini akan ada struktur kegiatan kita. Nanti kita input struktur kegiatan kita di GPIG. Nah, yang kita input struktur kegiatan di GPIG dan tanda tangan kita, tanda tangan founder atau tanda tangan penanggung jawab atau tanda tangan trainer, jadi salah satu. Nah, jadi ada tulisannya dan di halaman belakang layoutnya seperti ini dan akan ada ini disimpan dalam bentuk JPEG, disimpan dalam bentuk gambar. Jadi ini meskipun saya buat dengan PowerPoint, tapi saya simpannya di JPEG. Teman-teman yang VCT tentu sudah sangat fasih yang model seperti ini. Jadi tampilannya nanti akan jadi gambar, yang gambar itu kita upload ke sistem kita. Ini dia, ini pelatihan umum yang gratis, jadi kita tinggal tambahkan saja, tambah master kegiatan, nama kegiatannya apa, sampai kita masukkan flyer kegiatan kita di sana. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sudah sangat konsisten, itu Sagu Sanov, kemudian Sagu Sablok, karena yang punya sistem ini Sagu Sablok, kemudian Sagu Safi, Sami Sanovnya Pak Aris Prasetya, itu sangat konsisten mereka melaksanakan kegiatan di sini. Ini kita kasih nama kegiatan apa. Dan insya Allah nanti 2020 Sagu Delta akan memulai untuk merekrut kegiatan melalui ini. Nah, ini tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian foto flyer harus diunggah nanti di sini. Oke. Nah, lokasi kegiatan, narasumbernya siapa. Kalau misalnya kita sudah punya database narasumber, kita tinggal isi saja, pilih narasumber siapa. Jadi kalau misalnya kita berbayar, ya kita tinggal pilih bank yang mana, nomor rekening, dan kemudian tanda tangan founder di scan. Di scan-nya dalam bentuk PNG, jadi transparan. Kalau misalnya sertifikat membutuhkan tanda tangan pejabat di daerah, kita juga bisa memasukkan tanda tangan pejabat di daerah. Kalau beliaunya tidak masalah tanda tangannya di scanning untuk dibuat sertifikat. Nah, kemudian ini baru setelah kita isi kegiatan deskripsi kegiatan yang akan kita laksanakan, kita baru masuk ke master data. Di master data ini kita masukkan narasumber dan kita masukkan template sertifikat. Jadi ini sementara terbuka, hampir jam 8:30 saya. Kalau di Indonesia Tengah sudah hampir 9:30. Jadi Bapak dan Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya. Ini master narasumber kita bisa masukkan biodata narasumber. Satu lagi nanti di template sertifikat Bapak dan Ibu juga bisa masukkan sertifikat template yang saya beri, yang seperti contoh tadi. Jadi kita tidak perlu menulis apapun karena memang sudah tertemplate. Kita hanya memasukkan gambarnya saja. Jadi itu Bapak dan Ibu untuk sementara. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Pemateri, Bapak Hairudin Budiman. Ya, tentunya dengan tema malam ini pemanfaatan SIM pembelajaran IG untuk optimalisasi kompetensi guru. Dan sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, ya saya pribadi ucapkan banyak terima kasih kepada Lontara karena memberikan kesempatan bisa berkolaborasi dengan Bapak Hairudin dan Pak Abdul Rahman. Ya, Bapak Ibu
di malam hari ini kita masuk di sesi tanya jawab ya. Di sesi tanya jawab pertama, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada beliau, ya silahkan raise hand di HP atau di laptop masing-masing, atau cukup mengirimkan di chat room pertanyaannya. Ya silahkan Pak. Ya, materi malam ini sangat menarik ya. Mungkin di antara kita menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, kesempatan besar kita bertanya, apalagi langsung dengan Bapak Herudin. Iya, silakan Bapak Ibu diskusi apapun silakan saja. Sebentar saya angkat telepon dari Pak Armil di Sumatera Barat. Lanjut aja Bapak Ibu. Iya Pak, silakan Pak. Halo Pak Abdurrahman. Iya Bu. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari partisipan, ya mungkin ada pertanyaan yang pertama untuk dilontarkan Pak. Ya, kalau saya pertanyaannya apa tadi teringat? Kanal ini memang khusus untuk guru ya, gitu. Jadi misalnya kalau saya punya ide mau buat kanal tapi pesertanya bukan guru, tapi siswa, itu bisa enggak masuk ke kanal ini? Oke. Kemudian, Ya, silakan langsung saja ya Pak. Iya baik. Iya selama ini memang kanal-kanal yang lahir di IG itu adalah kanal untuk peningkatan kompetensi guru. ya, Karena memang arahnya kita adalah arah untuk peningkatan kompetensi guru. Jadi kalau misalnya kita melatih guru, kita berharap guru itu bisa mengimbaskan lebih banyak ke siswa. Kalau misalnya kita hanya melatih siswa, berarti hanya pada cakupan di situ saja kemudian terhenti. Nah, jadi sebenarnya pemikirannya seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak kita memang belum pernah dapat kanal yang untuk melatih siswa. Meskipun kalau misalnya gerakan-gerakan kanal untuk ke arah siswa ada. Seperti misalnya Sagu-Saku mereka membuat gelis itu khusus untuk siswa, gerakan literasi siswa. Tapi payungnya payung apa namanya? Payung guru, payung pelatihan guru yang kemudian dikembangkan ke siswa. Nah, saya tidak mengatakan iya atau tidak karena memang di LPMPIG itu kalau melihat SOP memang SOP-nya untuk guru. dan kalau memang ada yang mengajukan seperti itu ya kita harus diskusi dulu dengan teman-teman gitu Pak. Oh iya. Nah, jadi ya karena kita di apa namanya kolektif kolegial gitu meskipun saya kepala tapi saya tidak akan mengambil keputusan sendiri dan saya juga harus mendengarkan masukan dari teman-teman gitu. Nah, jadi ini ada personel dari LPMPIG yang saya yakin Bapak dan Ibu juga banyak yang kenal ini. Nah, ini personel dari kita di LPMPIG ya Pak Ibu. Jadi kita pasti akan berdiskusi kalau misalnya ada masukan-masukan yang bisa membuat gerakan IG lebih bagus lagi dalam perjalanan. Oke gitu, Pak. Oke Pak. Berarti sama dengan Lontara Kids ya. Berarti dia Lontara itu membina Lontara Kids-nya. Iya, mengakomodasi kecerdasan anak-anak gitu Iya. Untuk menginspirasi yang lain. Iya betul Pak. Iya. Oke, makasih Pak Khairuddin. Ya mungkin Bu Yaya ada banyak pertanyaan di room chat. Iya Pak. Ya makasih tadi Pak kesempatan pertama bertanya dari tim panitia ya. Nah ini dari bapak atau ibu ini. Ya sorry ya karena di chat itu cuman kode MM. Ini ada pertanyaan
bagaimana prosedur pembuatan laporan training online untuk keperluan PAK? Oh, untuk keperluan PAK? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi gini, kalau untuk PAK sebenarnya itu kan sudah ada standar hasil dari pecahan Menpan RB nomor 16 2009, kalau saya tidak salah, atau Permendikbud 23 tahun 2010. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, jadi itu ada pecahannya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan laporannya, Bapak Ibu. Yang menjadi masalahnya kegiatan-kegiatan IGI itu yang online itu kadang-kadang susah diakui. Nah, itu kadang-kadang susah diakui oleh asesor-asesor di daerah. Nah, saya tidak tahu bagaimana pemahaman asesor. Kadang-kadang di sistem tidak masalah sebenarnya, diakui sebenarnya tidak masalah karena banyak daerah yang mengakui pelatihan-pelatihan online. Toh kemudian sekarang PSMK, PSMA juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar yang sifatnya online, artinya mereka terbuka. Nah, jadi ketika dilaksanakan oleh IGI, banyak asesor-asesor yang kemudian menolak karena pelatihan ini online, dilaksanakan secara online. Nah, itu yang jadi masalah satu di daerah. Yang kedua yang jadi masalah di daerah adalah ketika sertifikat IGI ditandatangani oleh ketum IGI. Nah, ini menjadi masalah tersendiri di daerah karena di regulasi itu yang berhak menandatangani untuk PAK itu, untuk PKB-nya PAK, peningkatan keprofesian berkelanjutan, yang di situ berisi tentang PD, pengembangan diri untuk pelatihan kita. Nah, itu yang berhak menandatangani sertifikat itu kan eselon 2. Kan ceritanya seperti itu. Eselon 2 yang berhak menandatangani. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, yang pertama, IGI bukan lembaga resmi pelatihan pemerintah. Yang kedua, yang menandatangani sertifikat IGI bukan eselon 2 dari pemerintah. Nah, ini kemudian yang jadi sesuatu yang unik untuk pengakuan PAK. Nah, kalau bentuk pelaporannya Pak, standar-standar saja sebenarnya, saya pikir di mana-mana di daerah manapun kan, kalau misalnya kita lampirkan surat tugas, kemudian kita lampirkan undangan, kemudian kita lampirkan sertifikat, kan itu yang diminta di Permenpan RB. Nah, kemudian kita harus mendeskripsikan pelatihan yang kita ikuti. Itu saja sih sebenarnya, itu standar. Nah, tapi kemudian pengakuan itu yang jadi sulit di daerah. Sehingga beberapa daerah itu saya sarankan sertifikat yang diterima dari IGI silakan ambil, tapi Bapak dan Ibu juga harus punya kepanitiaan dengan IGI daerah. Kalau Bapak dan Ibu punya kepanitiaan dengan IGI daerah, maka sertifikat-sertifikat yang ditandatangani itu bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Daerah atau Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah diakui. Tapi saya sih melihat di daerah saya itu sangat mudah diakomodir karena kebetulan, nah itu lagi sebenarnya kendala kita Bapak Ibu. Di daerah saya itu kebetulan asesornya itu, para pengawasnya itu, kemudian juga pegawai di dinas pendidikan itu pengurus IGI. Jadi mereka sudah masuk sertifikat IGI karena masuk sertifikat IGI mereka akui karena memang mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan IGI itu lebih real, lebih membekas, lebih nyata ketimbang yang dilakukan misalnya baik oleh organisasi lain maupun oleh pemerintah daerah sendiri. Kita juga tidak bisa menutup mata kan Bapak dan Ibu, misalnya Dinas Pendidikan kita juga sering mengadakan kegiatan yang menghabiskan anggaran, tetapi yang penting kegiatannya jalan tanpa melalui need assessment, kebutuhan guru apa mereka tidak peduli, yang penting laksanakan kegiatan, narasumbernya mereka sediakan. Nah, apakah itu sesuai dengan keinginan guru atau tidak itu tidak peduli. Tapi kalau IGI laksanakan kegiatan, kalau terbuka seperti yang ada di guru pembelajar, kita kan bisa milih. Kita bisa milih. Saya milih Sagusanov, itu kebutuhan saya. Saya milih augmented reality. Saya milih membuat video pembelajaran outdoor seperti yang dimiliki oleh Kang Widi. Nah, jadi itu pilihan kita semua untuk kebutuhan kita dan bagaimana cara kita kemudian mengimplementasi di sekolah. Dan itu lebih elegan saya pikir.
Itu sebenarnya Pak, bukan saya lihat sih bukan masalah pelaporan sadar mah. Cuman masalah diakui atau tidak saja di daerah. Itu dia. Terima kasih Pak. Ya, lanjut ada Ibu Ning Siha yang mengangkat tangan. Ya, silahkan Pak Abdul Rahman diaktifkan mikrofonnya. Ibu Ning Siha, silahkan Bu. Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam Bu. Silahkan Bu. Ya, saya mau tanya Bu kepada Pak Abdul Rahman. Sesuai dengan pertanyaan yang barusan beliau jelaskan, betul itu Bu. Saya pernah mengajukan naik pangkat kemarin. Terus saya mengajukan melampirkan sertifikat PCT, kebetulan saya ikut di Sumatera Barat. Dan oleh asesornya itu tidak diterima Bu. Pada poin di situ jelas-jelas kita melakukannya 40 jam malah tertulis di situ. Kan kalau diajukan udah dapat 1. Dan ternyata itu tidak diterima. Nah ini yang sangat-sangat tidak apa itu namanya diketahui, apa kurang pemahaman oleh pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan itu Bu. Nah untuk supaya kita legal melakukan, apalagi kita PNS kan perlu pengakuan seperti itu. Betul kata Bapak itu, kita ngikut pelatihan itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kita kan juga harus ikut yang sesuai yang ditentukan oleh dinas. Nah, ini bagaimana itu Bu? Padahal sebenarnya kita sangat-sangat respect dengan yang online ini. Kan nggak memakan waktu banyak, apalagi kalau gratis. Nah, itu Bu pertanyaan saya. Iya, silahkan Pak. Iya, saya kalau yang ini saya tidak tanggapi karena memang ini curhatannya sama, Ibu ya. Jadi memang ya kondisinya seperti itu. Kondisinya kadang-kadang aturannya mengakomodasi, tetapi pemahaman terhadap aturan itu bisa berbeda-beda. Itu sih asesor kita. Terima kasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu siapa tadi? Ibu Ning Siha ya sudah mengerti. Dan kita lanjut di pertanyaan berikutnya karena saya lihat di sini di chat room banyak yang antrian dari maaf Bapak atau Ibu ini MM. Selamat malam dari Ismail di Bandung. Untuk bergabung di kanal IG ini, bagaimana mendapatkan user ID dan password? Maaf, loginnya telat, mungkin tadi. Ya, silakan Pak. Pertanyaan di sini, bagaimana katanya untuk bergabung di kanal IG, bagaimana mendapatkan user ID dan password? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini yang nanya Bapak. Bapak kayaknya. Bapak Ismail. Oh, Pak Ismail. Oke, baik Pak Ismail. Makasih pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Jadi Pak, user ID dan password diberikan bagi pemilik kanal. Oke. Kalau Bapak ingin mengelola guru pembelajar yang Bapak harus menjadi kanal nasional. Oke, sekali lagi, bahwa user ID dan password diberikan kepada pemilik kanal nasional. Apakah pemilik kanal nasional itu akan selamanya memperoleh user ID dan password? Ada hal yang berkaitan dengan kode etik yang tidak bisa diterima oleh organisasi, jadi kita bisa cabut dan kita bisa matikan di sistem. Nah, yang berhak itu adalah LPMPIG. Jadi kita punya support. Ya, audio Pak Khairuddin mungkin lagi bermasalah. Halo? Oh ya Kak, halo? Iya, halo? Iya. Ini masih? Oh, sudah. Oke. Bagus, Pak. Silakan, Pak. Oh, oke. Jadi penjelasan saya kayaknya nggak sampai tadi, Pak. Audionya putus lagi ya. Iya, audionya putus lagi nih. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar ya.
untuk menunggu penjelasan dari Bapak Herudin. Ya, masih terkendala pada audio dari Pak Khairuddin. Mohon bersabar sebentar, Bapak dan Ibu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Muhammad Ismail berkaitan dengan untuk bergabung di kanal IG, bagaimana mendapatkan user ID dan password. Ini penjelasan beliau. Ini sudah bisa bergabung. Oke. Ini sudah Bapak Ibu? Iya. Tidak pakai. Oke. Oh, oke. Oke, saya nggak pakai headset aja lah kalau gitu. Oke, ya silakan Pak. Baik, saya ulangi Pak Ismail. Jadi untuk mendapatkan user dan password itu hanya bagi kanal yang menjadi kanal nasional. Tuh, bagaimana kanal Bapak dan Ibu ingin menjadi kanal nasional? Baik, Bapak dan Ibu ini misalnya kanal daerah ke kanal nasional. Tanpa melalui TNP tidak apa-apa. Jadi begini caranya. Pertama Bapak dan Ibu siapkan pelatihan bagi kanal Bapak dan Ibu di daerah. Pelatihan di daerah minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Jangan lupa pada saat pelatihan itu foto kegiatan, kemudian presensi, nanti di scan, dan kemudian laporan kegiatan. Nanti Bapak dan Ibu sebutkan nama foundernya siapa, nama kanalnya apa. Kemudian nama founder, nama kanalnya apa, dan nanti ketika dilaporkan ke kami harus bisa menunjukkan struktur pelatihan minimal 30 jam. Nah, laporan ini Bapak dan Ibu dikirim melalui orang. Yang Bapak dan Ibu bisa lihat di SOP. Nah, saya kopikan. Tidak perlu saya kopikan, Bapak dan Ibu tinggal download saja SOP-nya. Nah, Bapak dan Ibu kirimkan melalui borang. Nah, ini ya. Verifikasi kanal IG ini berlaku untuk kanal nasional dan kanal yang baru atau kanal yang baru akan bergerak. Jadi Bapak dan Ibu kirimkan ke, ini kok boring sih, borang. Dikirim melalui borang. Nah, ini. Jadi itu kemudian nanti kita wawancarai. Nanti ada interview, setelah interview disahkan. Itu dia Bapak dan Ibu untuk menjadi kanal baru di IG. Setelah kita interview Bapak dan Ibu disahkan, kemudian kita akan memberikan user dan password untuk Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan di guru pembelajar. Nah, itu jawaban untuk Pak Ismail, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Bu Yaya. Bu Yaya. Oke, silakan dilanjutkan. Oh ya. Ya, ini banyak sekali pertanyaan di chatroom ya. Kita lanjut di pertanyaan ini dari Bapak AM. Mengapa ada training online IG yang free dan berbayar? Mengapa ada training online IG yang free dan berbayar? Oh, oke. Baik, free dan berbayar itu sebenarnya pilihan saja, Bapak Ibu.
Jadi terkadang gini, kita juga tidak bisa menyalahkan beberapa teman yang melaksanakan kegiatan berbayar. Kadang-kadang kita ingin mengapresiasi narasumber, toh keilmuan yang beliau berikan sangat bermanfaat. Masalahnya kalau misalnya kita ingin mengapresiasi beliau. Nah, itu biasanya seperti ini. Contoh kayak misalnya tadi malam itu Sadar Gigi bekerja sama dengan STAI Atakwa. Nah, itu pada akhirnya STAI-nya memberikan apresiasi bagi yang host dan bagi yang narasumber gitu. Itu sebenarnya apresiasi saja. Nah, kalau misalnya apresiasi itu tidak dimiliki oleh sponsor, kalau misalnya kanal ingin berbayar, saya pikir itu juga tidak masalah. Toh ketika kita melaksanakan kegiatan di daerah pun, bahagian kegiatan juga, sebagian sih hampir seluruh kegiatan berbayar kan. Hampir seluruh kegiatan berbayar, itu kan banyak variabel-variabel yang membuat kita harus berbayar. Misalnya kalau misalnya kegiatannya di daerah itu kan ada konsumsi, ada kebersihan gedung, sewa gedung dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang normatif saja lah saya pikir. Nah, kalau misalnya yang free itu bukan berarti yang tidak free itu tidak baik, tapi yang free itu baik banget gitu. Jadi tidak masalah. Jadi mereka yang laksanakan free menghibahkan waktu untuk kita, menghibahkan keilmuan, menghibahkan tenaga untuk kita secara gratis, itu alhamdulillah sekali. Dan itu sebenarnya di IG sesuatu hal yang tidak mengherankan sih, teman-teman itu banyak seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu baca teori Maslow, ada sebahagian orang yang masih berpikir tentang perutnya, tapi sebahagian orang yang sudah tidak berpikir lagi tentang itu, mereka akan berpikir bagaimana berbagi, dan itu adalah eksistensi diri. Itu sih sebenarnya tidak menjadi salah karena itu pilihan. Gitu. Iya. Artinya tergantung dari kita pribadi ya. Betul. Apakah free atau berbayar. Nah, lanjut dari Bapak Adrianus Teterega. Untuk PAK, saya pernah mengajukan sertifikat VCT karena saya pernah ikut, tetapi laporannya nggak diterima walaupun udah ada nilai pada sertifikat. Terima kasih, Pak. Iya, itu kembali menjadi fenomena, dan sebenarnya fenomena seperti itu kita catat dan kita diskusikan. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, kita mencoba membuat pendekatan dengan IG daerah, dan kemudian IG daerah akan melobi pemerintah daerahnya untuk meyakinkan para asesor di daerah. Itu sih yang selama ini kita lakukan. Beberapa daerah sudah berhasil, insya Allah kita tetap jalan seperti itu. Iya, Pak. Lanjut dari pertanyaan Bu Yaya. ya, tunggu dulu, Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Nuremika. Ada tadi link, apakah masuk web ini perlu password? Ada tadi link materi mungkin, kalau tidak salah tadi Pak, yang saya sempat share, yaitu gurupembelajaran.eg.or.id. Apakah masuk web ini perlu password? Oh, yang sebagai pendaftar untuk pelatihan tidak. Oh ya, sebagai pendaftar itu. Iya, kalau misalnya, oke, kita coba ya. Kalau misalnya sebagai kanal, iya, sebagai kanal kan ada user ya. Tapi kalau misalnya kita mendaftarkan di satu pelatihan, saya coba sekarang. Kita lihat sebetulnya bagaimana. Tapi setahu saya beberapa teman-teman yang non IG pun bisa masuk, gitu, tidak masalah. Halo? Iya, Ibu. Oh ya. Ya, sementara untuk jawab pertanyaan ini, boleh untuk yang lain dulu karena saya lagi buka info saja. Lanjut dari pertanyaan ya Pak Bahar,
Pak Baharudin mungkin ini yang ingin bertanya secara langsung, silahkan Pak di raise hand. Halo, Pak Bahar. Ya, ini saya klik di daftar, kita lihat bagaimana kejadiannya. Apakah memang harus, kalau misalnya kita harus login dulu dan punya akun, ya saya pikir itu normal saja, biasa. Oh ya, untuk membuktikan ya Pak. Oke, saya lanjut saja ya Pak. Dari Bu Yaya, ada pertanyaan di room chat itu mungkin yang terlewati dari Pak Adrianus. Pak Adrianus, sudah tadi Pak. Oh, itu pertanyaannya Bu Ningsiha. Kalau Pak Adrianus itu bertanyanya, mohon penjelasan lebih rinci tentang Sagu Delta. Keren namanya. Kapan mulai kegiatan pelatihan daringnya, Pak? Itu ada pertanyaan di room. Gitu. Iya. Oh gitu, oke. Baik Bapak. Sagu Delta itu akronim dari satu guru dua evaluasi digital. Biasanya di IG kan semuanya sagu meskipun ada beberapa yang tidak sagu. Misalnya menemu baling dan sebagainya itu kan tidak sagu. Nah, jadi Sagu Delta itu satu guru dua evaluasi digital. Kenapa dua? Karena arahnya bisa online, bisa offline. Kenapa dua? Karena bisa di komputer dan bisa di tablet. Nah, jadi makanya ada dua evaluasi digital. Dua itu bisa berarti device dan bisa juga berarti fasilitas. Nah, satu. Kemudian selama ini tool yang kita gunakan iSpring. Jadi kalau Sagu Delta sudah kemana-mana, Bapak, insya Allah itu sudah dari tahun 2017. Jadi tahun 2017 kita sudah bergerak kemana-mana. Kalau secara offline kalau di daerah sampai ke Jayapura kita sudah sampai ke sana. Kemudian juga di Gorontalo. Kemudian yang terakhir yang kemarin di Palembang itu kelas trainer Sagu Delta. Itu memang TOT, khusus TOT Sagu Delta. Dan rata-rata sih ketika saya turun ke daerah saya pinginnya TOT. Jadi teman-teman di daerah itu bisa jadi trainer Sagu Delta dan kemudian berbagi Sagu Delta. Nah, itu yang kita gunakan iSpring, Bapak. Jadi iSpring itu keunggulannya kalau menurut saya, karena sampai hari ini saya masih bertahan di iSpring. Yang pertama, untuk membuat soalnya tidak perlu jaringan internet. Jadi kita memang mengenal banyak sekali tool untuk membuat soal. Misalnya pakai Google di G Suite, atau pakai Microsoft Com, atau pakai Kahoot yang sekarang ini lagi tren-tren untuk senang-senang, atau pakai Quizzes, atau pakai Learning Management System, entah itu Edmodo atau Moodle atau Psikologi dan sebagainya. Nah, itu kan semua pakai jaringan internet. Buat soal pakai jaringan internet, jawabnya juga pakai jaringan internet. Nah, tapi Sagu Delta buat soal tidak pakai jaringan internet. Untuk menjawab soalnya boleh pakai internet, boleh tidak pakai internet. Nah, kita gunakan iSpring. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Wondershare Quiz misalnya yang juga offline, saya juga lebih senang dengan dengan iSpring ini karena jenis soalnya banyak sekali, Pak. 14 varian. Gila. Jadi iSpring 9 itu 14 varian jenis soal yang tidak hanya untuk soal ujian ala UN, tetapi juga ulangan-ulangan. Itu sangat berfaedah sekali. Dan bahkan iSpring itu juga bisa menguatkan PowerPoint. Jadi PowerPoint kita itu tambah powerful dengan adanya iSpring. Nah, juga bisa screencast kalau ada iSpring. Jadi kuat sekali. Nah, itu mengapa saya masih bertahan di iSpring. Tapi ke depan kalau saya ada pilihan lain yang lebih bagus, kita tidak menutup diri. Itu gambaran Sagu Delta, Pak. Itu, Pak. Oke, silakan Bu Yaya. Oh iya Pak. Iya, makasih banyak Pak. Terus pertanyaan dari ini ada Bapak atau Ibu ini, MY, yang ingin bertanya, ya silahkan klik raise hand kalau ingin bertanya langsung. Terus lanjut dari Bapak AM. Sebentar ya Pak.
banyak guru yang tidak antusias ikut IGI karena merasa ikut PGRI sudah cukup. Apa solusinya, Pak? Nggak ada solusi, Bu. Kalau memang PGRI sudah cukup baik, tidak masalah, Pak. Nggak ada solusi ya? Iya, ikut IGI bagi yang merasa manfaatnya di IGI. Ikut PGRI bagi yang merasa manfaatnya di PGRI. Pak, saya ikut IGI ke PGRI, ya silakan. Insya Allah dua-duanya bermanfaat kok. Jadi di IGI kita menjanjikan kompetensi guru, tapi kita juga bisa mengadvokasi guru yang bermasalah dan sebagainya. Artinya gini, Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 itu mewajibkan kita untuk mengikuti organisasi profesi guru. Nah itu intinya. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman di PGRI, IGI tidak pernah memaksa Bapak dan Ibu, karena di IGI itu tidak pernah ujuk-ujuk jadi anggota, tidak pernah. Jadi ketika kita PNS ujuk-ujuk jadi anggota gitu, anggota organisasi profesi. Di IGI tidak seperti itu. Di IGI itu adalah orang-orang yang memang mau untuk mau untuk memperoleh pengetahuan, mau untuk berbagi. Seperti apa tadi namanya tagline yang pertama tadi, 50.000 sudah dapat apapun gitu. Iya betul. Artinya jadi tergantung dari kita. Kalau jadi memang dua-duanya tidak ada iuran bulanan. Ada juga yang bilang seperti ini. Ikut IGI itu tidak ada iuran bulanan, tapi kan setiap pelatihan berbayar. Lah itu kan konsekuensi coba. Itu konsekuensi yang kita ketika kita menginginkan pengetahuan lebih, ya wajar-wajar saja kan. Itu kan makanan otak kita. Sama juga seperti kita menginginkan perut kita penuh, kita juga butuh uang untuk memenuhinya itu kan. Itu sama aja sih sebenarnya. Jadi setidak-tidaknya kita tidak ada iuran bulanan, tapi memang kalaupun ada iuran untuk kontribusi pelatihan, lah itu kan untuk kita, dari kita untuk kita juga sebenarnya. Nah, saya ingin tekankan begini, karena banyak sekali pelatih IGI yang kemudian berpikirnya wah gitu kan, apalagi orang-orang non IGI, kemudian mereka berpikir kalau misalnya beberapa pelatih IGI itu pulangnya sudah sejahtera. Kalau Bapak dan Ibu menjadi pelatih IGI, jangan pernah bermimpi untuk kaya, untuk mendapatkan finansial yang lebih gitu. Karena di IGI itu standar banget Bapak Ibu. Kalaupun dapat, ini saya buka kartu, kalaupun dapat Bapak dan Ibu, kita berikan standar hanya 500.000 per hari. Per hari. Tidak di LPMP bisa. Jadi pelatihan IGI jam kegiatan di dinas pendidikan itu puas sangat di kita bisa jumpa dengan berbagai komunitas, kita bisa melihat kehidupan masyarakat dengan sekolah-sekolah yang hampir rubuh. Itu hanya saya dapatkan di IGI, tidak di pemerintah. Iya Pak. Tabe Pak Jamaludin, Pak Abdurrahman silakan diaktifkan. Silakan Pak Jamaludin. Halo Pak Jamaludin. Oke, kita lanjut saja mungkin salah pencet ya. Iya, oke. Iya, kita lanjut saja di pertanyaan berikutnya. Ini dari agar sertifikat keluaran IGI diakui, mungkin perlu kerjasama dengan lembaga pelatihan di perguruan tinggi. Ya mungkin ini salah satu solusi atau pertanyaan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih itu kita pertimbangkan karena memang ada beberapa kasus yang tidak diakui, tapi kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya tanda tangan dari kepala dinas pendidikan saja itu sudah sah kok. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh bekerja sama dengan karena itu saya sebenarnya setiap founder yang kanal nasional ini itu saya tekankan kalau ke daerah itu harus bekerja sama dengan pemerintah melalui IGI daerah. Kalau tidak nanti kita akan jadi masalah. Jadi IGI itu tidak pernah berniat untuk berhadap-hadapan atau menentang pemerintah
bahwa kami punya pelatihan lebih bagus dari kalian, tidak seperti itu. Tetapi kita mencoba memenuhi kebutuhan guru dari dasar, dari bawah, kita akan turun ke daerah. Nah, kita akan berikan pelatihan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah itu jauh lebih bagus. Nah, apalagi kalau misalnya ada kemungkinan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, misalnya dengan LPTK, dengan P4TK, LPMP dan sebagainya, itu juga bisa kita tempuh. Insya Allah kalau ingin sertifikat diakui sesuai dengan aturan Permen Dikbud nomor 23 tahun 2010, saya pikir bisa ditempuh dengan cara itu. Meskipun di beberapa daerah tanda tangan ketua umum IGI saja sudah diakui, ada juga daerah seperti itu. Oke, Pak. Nah, lanjut dari Bapak siapa ini? Untuk pelatihan di daerah, apa dilakukan online, apa offline? Oke, nah ini bagaimana cara kita memberikan pengertian di daerah. Jadi begini, untuk membuat trainer IGI dari luar daerah menginap di daerah kita sebanyak 30 jam, itu hampir mustahil dilakukan. Nah, misalnya saya datang ke suatu daerah gitu, kemudian saya harus untuk pelatihan itu saya harus menginap selama 4-5 hari, dan itu akan memakan kos yang besar. Dan IGI tentu IGI daerah kan bukan IGI yang punya uang banyak. Ya kita tetap sharing and growing together. Bahkan ketika kita turun ke daerah, kita berusaha sedapat mungkin tidak menyewa hotel, tapi kita tidur di rumah guru saudara seperti itu. Nah, jadi biasanya ketika kita laksanakan pelatihan seperti itu kombinasi daring dan luring. Jadi kita buat pelatihan offline di daerah, kemudian kita berikan penugasan. Penugasan itu boleh ditugaskan melalui Telegram atau grup WhatsApp, dan nanti kita bentuk sejenis kantong penugasan. Itu seperti terakhir saya buat kegiatan di Palembang gitu, seperti itu. Jadi saya hanya 1 hari mengisi kegiatan, kemudian sisanya kita buat penugasan mandiri. Nah, kepala dinasnya mau tanda tangan, tidak masalah, karena memang produknya ada. Nah, itu memang model IGI itu berbasis produk. Jadi kalau tanpa produk ya sepertinya tidak ada pelatihan. Jadi harus ada produk membuktikan bahwa kecakapan yang dituntut pada peserta itu sudah bisa ditunjukkan melalui produk. Itu diakui kok, Pak. Jadi bisa daring dan luring. Ya. Lanjut dari Ibu Santi. Ya, ini terlambat masuk katanya. Pertanyaannya simpel, Pak. Bagaimana cara daftar jadi anggota IGI? Ya, karena dia tadi terlambat masuk, Pak. Oh gitu. Daftar jadi anggota IGI Bu secara online. Jadi kalau misalnya Ibu mau jadi anggota IGI, Ibu bisa mendaftarkan secara online di website anggota.igi.org.id/pendaftaran.html. Nah, ini oke, saya geser. Mendaftar IGI di sini, Bu. Jadi nanti setelah Ibu daftar, Ibu isikan biodata, nanti balik lagi masuk ke email Ibu lagi, email. Jadi kemudian user ID-nya, kemudian passwordnya nanti dibuat sendiri. Nah, nanti Ibu isi daftar biodata Ibu secara lengkap, masukkan foto Ibu yang bukan foto selfie, foto-foto resmi, foto untuk kartu. Kemudian nanti akan keluar berapa biaya yang harus Ibu keluarkan, yang harus dikirimkan ke mana. Ya tidak akan sampai 51.000, pasti 50.000 sekian, 50.000. Kode-kode 3 terakhir itu hanya untuk kode administrasi saja. Tapi kalau Ibu bayar 50.000 tok saja juga tidak apa-apa. Admin akan mengesahkan. Jadi 50.000 untuk biaya pendaftaran, nanti dikonfirmasi pada nomor yang tersedia di situ, di rekening itu, dan kemudian Ibu bisa mencetak kartu secara mandiri. Sengaja kita buat digital seperti itu, cetak kartu secara mandiri. Kalau ke depan kartunya hilang, kartunya basah, kartunya robek,
Ibu bisa cetak lagi. Dan yang di IG itu, di pendaftaran IG itu yang bisa diganti fotonya. Jadi fotonya boleh diganti-ganti, tapi kalau biodatanya kalau sudah tercetak jadi kartu tidak bisa diganti kecuali Ibu hubungi admin. Nah, begitu cara daftar IG. Artinya ya, Bisa. foto selfie ya. Iya, janganlah foto selfie. Nah, karena kemarin apalagi foto lebaran, jangan Ibu. Foto itu aja, foto iya. foto resmi lah. Iya. Lanjut untuk Dede Komairah, silakan diaktifkan mic-nya, Pak. Sebentar, Bu. Iya. Oke, silakan Bu Dede Komaria. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kedengar nggak Pak suara saya? Jelas, Bu. Iya, Jelas. jelas, Pak. Jelas, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kebetulan tadi sempat meninggalkan sebentar itu Vikonnya. Mau tanya Pak Hairudin, kalau misalkan tadi yang mengenai pembentukan kanal daerah, itu tingkatan pembentukan kanal itu apakah di kabupaten bisa atau kita harus tingkat provinsi gitu Pak? Mungkin itu dulu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari kabupaten Bu, nggak apa-apa. Dari tingkat boleh. Di kabupaten. Oh boleh ya Pak, bisa. Boleh, seperti boleh. artinya. Jadi artinya ya kadang-kadang kami juga bergabung kan yang dari SMA, MA gitu. Suka Ya. yang kebetulan di SMA kan Pak gitu. Oh bisa. Jadi tapi ruang lingkupnya bisa guru SD, bisa guru SMA gitu ya Pak? Bisa Ibu. Kalau jadi kanal nasional Ibu tidak hanya bergerak di daerah sendiri, bisa ke daerah-daerah kemana-mana aja Bu. Oh gitu ya. Dan satuan pendidikannya boleh dari yang paling rendah. Untuk menjadi nasional tadi apa tadi Pak persyaratannya? Ini Bu, lagi saya tayangkan. Oh iya. Di capture aja. Oh iya. Iya. Ada kanal daerah ke kanal nasional. Ini ketinggalan. Ada satu lagi. Nama kanalnya logonya. Logonya jangan lupa logonya jangan lupa harus ada unsur IG-nya. Oh, ada lambang IG gitu Pak? Iya, oke. Ada lambang IG. Oh iya. Ya, makasih buat Mbak Dede Komairah. Komaria. Dari Komaria, ya. Iya. Lanjut dari pertanyaan Ibu Rasmiati. Ini dia mau curhat ini Pak. Oh iya. Mungkin galau gara-gara IG juga. Jadinya saya udah kayak Mama Dede. Ya, silakan. Ya, mau curhat. Saya kebetulan sudah beberapa kali ikut pelatihan di IG dan alhamdulillah sudah dapat sertifikat. Cuma saya belum gunakan untuk kenaikan pangkat. Kalau nantinya tidak diterima, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari IG untuk bisa memfasilitasi ke pihak daerah atau provinsi mungkin dan terus untuk membuat kanal itu sendiri seperti apa. Mohon petunjuknya Pak. Iya, baik. Jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara regulasi memang harus kita akui bahwa sertifikat di IG itu belum bisa dinilai untuk unsur PAK-nya. Kalau sertifikat kanal, meskipun ditandatangani oleh Ketua Umum IG, karena memang regulasinya harus ditandatangani oleh minimal eselon 2. Jadi saya ulangi lagi penjelasan saya tadi bahwa yang pertama IG bukan lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pelatihan. Yang kedua, IG Ketua Umum IG bukan pejabat eselon 2 dari pemerintah. Nah, sehingga itu yang menjadi sebenarnya kita belum bisa diakui kalau hanya sertifikat IG saja. Oleh sebab itu, kita selalu menyarankan teman-teman di daerah kalau melaksanakan kegiatan bekerja samalah dengan dinas pendidikan daerahnya. Nah, ini untuk pengakuan sertifikat. Nah, tapi apakah dengan demikian kita jadi rugi mengikuti kegiatan IG? Saya yakin tidak. Ada
sertifikat dan tidak ada sertifikat pun, Bapak dan Ibu sudah memperoleh pengetahuan yang luar biasa yang datang ke daerahnya. Itu juga yang selalu saya tekankan di Sadar IGI. Di Sadar IGI Bapak dan Ibu, saya selalu tekankan jangan manjakan guru dengan sertifikat. Jangan sampai teman-teman itu ikut kegiatan hanya karena ingin dapat sertifikat. Bahkan narasumber di Sadar IGI pun itu hanya terima kasih setelah kegiatan yang kita berikan, tanpa kita berikan sertifikat, tanpa kita berikan honorium apapun. Jadi sangat senang mereka hadir di Sadar, bahkan berulang kali mereka ingin tampil lagi di Sadar. Nah, tapi karena orientasi kita nggak ada sertifikatnya, kayaknya kita lepas merdeka sekali, seperti kata Pak Menteri. Belajarlah merdeka gitu. Nah, jadi kita di sana sangat merdeka, tanpa sertifikat, tanpa terikat penugasan dan sebagainya. Jadi lepaskan bayangan-bayangan sertifikat itu karena pengetahuan yang kita dapatkan jauh melebihi sertifikat yang kita peroleh. Nah, tapi memang saya akui kendala kita di pegawai negeri itu kan seperti itu. Kapan saya bisa dapat sertifikat untuk naik pangkat? Sehingga kadang-kadang ada yang siluman juga ada, kita akui itu. Nah, jadi kalau di daerah saya sarankan kanal-kanal pelatihan IGI bekerja samalah dengan pemerintah daerah melalui IGI daerah. Jangan tinggalkan IGI daerah. Karena bagaimanapun IGI daerah adalah ujung tombak pergerakan IGI di daerah. Iya. Mudah-mudahan curhatan Bu Rasmiati ya hatinya tidak galau lagi ya Bu. Lanjut Pak, tak terasa ya waktu berjalan terus, namun masih ada beberapa pertanyaan. Saya lanjutkan saja. Dari Bapak Budiman Agung, mohon izin bertanya, dulu pernah saya daftar IGI, tapi lupa lagi bagaimana cara untuk mengetahuinya, tidak bisa login. Ya mungkin apakah ini passwordnya dilupa atau email? Ya, mohon pencerahannya Pak. Oke, baik Bapak, kalau misalnya sudah daftar IGI dan sudah pada tahap pembayaran, itu tinggal dilunaskan saja sehingga keluar kartu secara mandiri. Kalau misalnya sudah selesai juga di tahap pelunasan lupa password untuk masuk ke akun, Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin daerah. Jadi hubungi saja pengurus daerah. Nanti paling di reset kemudian diberikan password. Ya, untuk lebih jelasnya kita hubungi operator daerah saja ya Pak. Iya. Untuk Kalau lebih memudahkan lagi. Kalau sudah punya kartu, tapi kalau belum punya kartu, belum pelunasan, operator daerah tidak tahu apa-apa. Nanti jangan disalahkan mereka. Iya betul juga itu Pak. Ya, makasih banyak pertanyaan dari Pak Budiman Agung. Lanjut dari Bapak siapa ini? Inspiring atau iString? Gimana dicarikan aplikasinya Pak? Iya, oke. Silakan di-download. Silakan di-download di iString Solution. iStringSolution.com atau org ya, .com kalau saya tidak salah. .com. Kalau tidak bisa .com, .org. Nah, ini tulisannya Pak. iSpringSolution.org. Nanti tinggal download aja di situ. Sekarang iSpring-nya sudah iSpring 9.7. Nah, sudah bagus sekali untuk pengetikan matematika. Bahkan Bapak dan Ibu guru bahasa Arab yang punya pengetikan bahasa Arab di Microsoft Word, Bapak Ibu bisa langsung copy paste ke iSpring. Masih bisa terbaca dengan bagus kok. Ini free Pak Khairudin? Enggak free Pak. Dia trialnya 14 hari. Trial 14 hari. Setelah kalau pingin yang free, yang iSpring 9 banyak kok, nanti jangan cari di sini, kalau di sini berbayar sih. Oke. Cari aja di komunitas-komunitas. Oke Pak. Iya. Ada tuh di komunitas. Oh iya Pak. Kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengakses materi-materi pelatihan daring IGI yang sudah berlalu? Adakah kompilasinya? Iya ya, itu begini. Sebahagian kanal itu memang mudah diakses di YouTube.
Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin cari apa namanya? Ingin cari bahan pelatihan mereka, apa yang mereka sampaikan, ada di YouTube. Tapi kalau bentuk PDF saya jarang dapatkan. Tapi kalau di YouTube ada. Saya kalau Sagu Sanov, Bapak dan Ibu gampang. Bapak dan Ibu tinggal buka saja YouTube, kemudian klik di kanal Sagu Sanov punya Pak Holik. Bapak dan Ibu bisa dapatkan banyak materi di sana, bisa belajar di sana. Kalau misalnya akun saya juga ada, ini akun saya ikut di YouTube. Ya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa dapatkan tutorial-tutorial iString di sini. Jadi saya juga nyimpannya di ikut. Nah, jadi itu tergantung dari founder kanalnya. Sebagian founder kanalnya suka nyimpan, sebagian sih hanya untuk internal saja. Delta. Oke. Oh iya Pak. Terus dari pertanyaan berikutnya, kalau misalnya pindah instansi, bagaimana cara mengubah nama instansi lama dengan nama yang baru? Hubungi admin daerah, Ibu. Jadi kalau kita hubungi admin daerah, mereka bisa mengedit untuk memindahkan instansi kita dan kemudian kita cetak sendiri kartunya secara mandiri. Bu Yaya. Halo Bu Yaya. Ya, halo Pak. Iya. Ini ada pertanyaan yang privat ke saya. Mungkin bisa saya sampaikan Pak Khairuddin? Oh, silakan Bapak. Oh, ya. Kalau berhubungan dengan kegiatan kita, silakan saja. Oke. Ini dari salah seorang audiens, Sif Eli Daryati. Oke. Waktu saya mau daftar IG dulu, kok susah banget ya? Sudah transfer gak ada konfirmasi. Kawan saya banyak yang juga kejadian begitu. Waktu itu saya dikasih nomor WA IG pusat, terus disuruh bayar lagi. Ini apakah seperti itu? Enggak. Oke, gini. Kalau misalnya Ibu dapat kendala seperti itu, Iya. kirim kronologinya ke saya aja, biar saya coba diskusikan dengan dengan admin IG pusat. Oh ya. Oke, ya silakan kirim kronologinya Bapak Ibu. Kalau misalnya udah daftar tapi kemudian tidak ada konfirmasi, sebenarnya yang konfirmasi mah bukan admin, yang konfirmasi kita. Kan setelah daftar ada nomor yang bisa kita hubungi di borang itu. Iya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung nomornya, supaya aja pengurus daerah tanya siapa adminnya. Tapi kan misalnya banyak daerah yang belum punya admin daerah. Kemudian kita coba arahkan ke ke pengurus pusat. Nah, biasanya ketika kita arahkan ke pengurus pusat, Bapak dan Ibu punya bukti pembayaran. Yeah. Karena kan kita di pengurus pusat tidak tahu ini uang siapa saja yang masuk, ya kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu punya bukti pembayaran. Saya pikir insya Allah selama ini tidak ada kendala kalau misalnya ada bukti pembayaran. Tapi kalau misalnya masih ada kendala, Bapak dan Ibu silakan. Tadi saya udah ketik nomor saya kok hilang ya? Hilang lagi. Silakan. Saya tertekan Ctrl Z kayaknya. Nah, Bapak dan Ibu silakan hubungi saya di sini. Iya. Ceritakan kronologinya, biar nanti saya tanya sama admin pusatnya. Oke, terima kasih banyak Pak Khairuddin. Lanjut ke Bu Yaya. Bu Yaya, silakan. Halo. Iya, silakan Ibu. Ya, ini dari pertanyaan Bu Haja Indah dari Kendari. Informasi untuk seputaran kegiatan IG minimal pelatihan daerah bisa diakses di mana? Karena lama sekali vakum atau tidak lagi. Oke, kalau pelatihannya di daerah Bapak dan Ibu itu memang hanya daerah yang publish, hanya daerah yang publikasi. Jadi saya berulang kali menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang di daerah-daerah untuk mengirimkan
kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana kegiatan ke web IG. Jadi Bapak dan Ibu bisa kirim, Pak, saya mau buat kegiatan agar kegiatan itu diketahui oleh nasional dan resmi ada di web IG. Bapak dan Ibu bisa kirimkan ke web IG, ke web IG pusat. Jadi di web IG pusat itu nanti Bapak dan Ibu bisa minta teman-teman untuk akses di ig.or.id. Nah, Bapak dan Ibu bisa kirimkan permintaan untuk posting berita. Oke, posting beritanya, posting berita baik setelah kegiatan maupun akan melaksanakan kegiatan, Bapak dan Ibu bisa kirimkan ke Pak Halim. Saya kasih nomor Pak Halim ya, sebentar. Jadi kan bagus sekali kalau misalnya kegiatan Lontara malam hari ini juga ada di website IG ya. Tinggal kirimkan saja foto, sedikit narasinya, kemudian nanti ada di sana. Nah, Bapak dan Ibu juga biasakan ketika akan membuat kegiatan di daerah, posting aja di web IG. Nah, saya cari Pak Halim. Oke, ini Ketua Bidang Publikasi IG, Ketua Bidang Publikasi IG Pak Halim. Jadi admin. Enggak, saya juga admin di website IG, cuman lebih sahihnya kalau Pak Halim punya kecepatan yang sangat luar biasa ketimbang saya. Kalau posting berita beliau lebih cepat dari saya. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti hubungi Pak Halim. Oke, ini nomornya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di daerah, Bapak dan Ibu, kalau tidak terpublikasi di kita, maka hanya daerah yang tahu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat kegiatan kanal yang kemudian mendaftarkan di website IG, di website guru pembelajar ini, di website guru pembelajar, maka itu juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang akan ikut kegiatan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan kegiatan di IG, Bapak dan Ibu memang harus punya akun dulu. Jadi Bapak dan Ibu buat akun, setelah itu Bapak dan Ibu bisa ikut kegiatan IG yang ada di gurupembelajar.or.id. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ikut kegiatan ini banyak yang online dan Bapak dan Ibu tidak perlu untuk keluar daerah. Tapi yang pertama Bapak dan Ibu harus punya akun dulu. Jadi daftar akun. Jadi itu. Oh ya Kak. Ya, makasih banyak Pak. Pertanyaan dari yang terakhir, apa perbedaan aplikasi lain menggunakan Spring dengan Google Form? Oh iya, iSpring itu, oke, saya cerita iSpring. Baik. Nah, iSpring ini Bapak Ibu, ya ini keuntungannya Bapak dan Ibu tidak perlu membuat soal secara online. Jadi ini software yang melekat di komputer seperti Microsoft Word, Excel dan sebagainya yang tidak perlu online. Kecuali Bapak Ibu pakai Office 365 yang online. Kalau yang ini kan tidak online, iSpring ini tidak online. Jadi perbedaannya dengan Google Form buat soal kita harus online. Kemudian bedanya lagi, ini tampilan iSpring. Sebentar saya tutup dulu. Nah, ini tampilan iSpring. Ini iSpring Suite 9. Ini tampilan iSpring. Saya double klik aja. Nah, jadi tanpa jaringan internet kita bisa buka iSpring. Oke, ini saya buka salah satu. iSpring itu kemudian Bapak dan Ibu keunggulannya lagi dibanding dengan Google Form. Kalau Google Form pengetikan matematikanya masih jelek, tidak sempurna. Kalau saya guru matematika, jadi tidak banyak yang tidak memenuhi standar, ritma dan sebagainya itu tidak memenuhi standar. Nah, tapi iSpring sudah sangat matematika banget. Equation-nya itu persis sama seperti equation di Microsoft Word, di PowerPoint. Nah, oke, ini agak lama. Ini dia. Oke. Oh. 2 timbulnya.
Nah, jadi itu dan kemudian untuk melaksanakan ujian dengan menggunakan iSpring, sebenarnya iSpring hanya untuk membuat soal. Jadi ujiannya tetap pakai browser. Ujiannya tetap pakai Google Chrome atau apa Edge atau Mozilla Firefox. Nah, bedanya itu menggunakan Chrome itu tidak harus online. Kalau misalnya mau online boleh juga. Kalau misalnya mau online kita terhubung dengan LMS, Learning Management System. Nah, tapi kalau Google Form kita mengikuti ujiannya secara online. Oke. Ya, ini agak lelet keluarnya. Nah, ini tampilan iSpring. Pengetikan matematikanya sudah bagus. Varian soalnya sudah banyak sekali. Oke, sebentar. Ini akan keluar. Nah, ini contoh tampilan iSpring Bapak dan Ibu. Jadi buat soalnya tidak perlu online. Ini tampilannya seperti ini. Ini untuk pertanyaannya ada 14 jenis pertanyaan. Ini sangat kaya sekali. Nah, bahkan bukan hanya untuk soal tetapi juga untuk survei pakai skala Likert. Nah, kemudian tampilannya itu tampilan pengetikan matematikanya sudah bagus, ada equation. Nah, tampilannya seperti slide PowerPoint. Nah, seperti slide PowerPoint. Nah, ini tampilan cover yang saya buat, kemudian ini untuk view datanya, kemudian ini untuk petunjuk ujiannya, kemudian ini contoh tampilan soalnya. Sorry, ini contoh tampilan soalnya. Nah, ini pengetikan matematika yang saya pikir sudah sangat representatif. Tapi kalau di Google Chrome, kalau di Google belum. Jadi kalau di Google Form itu seperti itu. Nanti tampilannya Bapak dan Ibu ketika kita publish itu jadinya bukan lagi di iSpring, tetapi bentuk HTML. HTML itu kan berarti bukanya lewat Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Edge. Ini kayaknya kalau mau pelatihan ini insya Allah nanti saya bukalah bulan 1. Semoga saya sudah senggang di bulan 1 untuk membuat kegiatan secara online. Kalau gratis, Iya. Bapak dan Ibu bisa ikut di Indonesia. Iya, banyak Pak di room chat yang minta ini Sagu Delta. Oh, silakan Bapak. Nanti insya Allah bulan 1 saya buka. Iya, insya Insya Allah Allah. bulan 1. Kayaknya kalau bulan 12 saya masih keliling-keliling mengisi kegiatan dan saya maaf sekali waktunya. Iya, oke Pak. Iya. Iya. Saya juga melihat iSpring ini lebih bagus dibandingkan dengan Google Form karena baru beberapa hari yang lalu saya buat 5 soal. Saya bandingkan dengan Drive, formulirnya Drive ya. Di Drive itu agak ribet kita membuat equation. Iya, betul. Kemudian Google Form sudah lebih mudah. Tapi kemudian Pak Khairuddin malam ini menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman Pak Khairuddin ini lebih bagus bagi kita guru matematika, maka saya terjatuh hati nih Pak. Iya. Ya, insya Allah bulan 1 nanti softwarenya juga saya bagikan. Oke, ya, makasih banyak Pak. Lanjut Bu Yaya. Iya. Jadi penasaran Pak dengan iSpring. dan bukan hanya untuk matematika kok Ibu. Bahkan untuk soal-soal yang berbentuk bahasa itu jenis soalnya malah lebih bagus. Di sini ada jenis soal untuk mengisi paragraf itu untuk bahasa Indonesia banget gitu. Nah, ini ada fill in the blank untuk mengisi paragraf, select from list. Ini bagus sekali. Bukan hanya untuk matematika sebenarnya. Untuk seluruh studi. Tapi sekarang di iSpring 9 pengetikan matematikanya lebih bagus daripada iSpring 7 dan 8. Gitu, Ibu. Oke, Pak. Nah, pertanyaan terakhir, Pak, dari Pak Guru Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih bisa sampai dan bergabung dengan Bapak Ibu hebat yang dalam hal ini Igi. Mata saya baru terbuka dan timbul pertanyaan. Mengapa Igi ini baru saya kenal ya? Yang membuat saya miris, Pak. Awalnya di KKG sekolah tingkat kecamatan, kegiatan-kegiatan yang sepatutnya bisa memperbaiki pendidikan kita ke depannya, tapi hanya beberapa guru saja yang mau peduli akan pendidikan itu sendiri.
untuk mengawali semangat teman-teman guru kami, apa solusi yang perlu kami lakukan untuk mengubah mindset teman-teman guru di KKG? Gimana caranya mengundang pemateri IG? Oh, oke. Baik, Bapak. Gini, sebenarnya mengubah mindset itu agak sulit, terutama bagi guru-guru yang uh, ada di Aceh itu daerah yang mudah sekali mendapatkan sertifikat, sehingga mengadakan pelatihan guru-guru agak sulit gitu. Nah, itu memang agak sulit mengubah mindset. Di sebagian daerah guru-guru justru berharap dapat sertifikat, pelatihannya apapun boleh, yang penting mereka dapatkan sertifikat. Itu juga mindsetnya kita. Ada sebagian guru yang memang sudah merasa sudah cukup gitu. Nah, buat apa lagi? Nah, itu juga jadi kendala. Nah, mengubah itu Pak perlu pemahaman karakter yang sangat besar. Jadi ketika saya ketua IG Aceh Timur, ketua IG daerah, itu tantangan bagi saya. Ketika saya melihat agak sulit untuk mengubah mindset, sehingga saya sempat waktu itu membuat namanya IG Visit School. IG Visit School itu adalah IG mengunjungi sekolah, di mana sekolah-sekolah yang 100% anggotanya IG, kita berikan pelatihan gratis. Nah, jadi saya siapkan dana siswa untuk teman-teman yang turun. Nah, paling saya kasih mereka 200.000, mereka turun ke sekolah-sekolah. Tapi sekolahnya tidak menanggung apa-apa. Syukur-syukur sekolahnya kasih makan siang, alhamdulillah sekali. Nah, jadi cara kita merubah memang kita harus bergerak. Nah, bergerak seperti itu ternyata menimbulkan kecemburuan di sekolah lain. Oh, kalau kayak gitu, biar kami juga IG 100%. Nah, jadi terakhir anggota IG membludak, mereka menjadi lebih senang. Dan ternyata sesuatu hal yang tidak saya sangka, saya pikir teman-teman tidak butuh IG, ternyata mereka butuh pelatihan, dan mereka juga sekarang mereka tidak terbiasa lagi datang ke pelatihan meminta sertifikat. Mereka dapat ilmu saja, mereka sudah bersyukur sekali. Nah, jadi meskipun ada tuntutan-tuntutan sertifikat yang tidak bisa kita pungkiri, tetap harus kita sediakan. Nah, jadi itu Bapak yang pertama, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah jangan pernah bergerak sendiri, mari bergerak bersama-sama, lihat kebutuhan daerahnya apa. Insya Allah jangan menuntut semua harus. Kalau semua harus tidak akan, Bapak dan Ibu, kita paham dunia kita dunia guru ya seperti ini. Jadi yang penting kita bergerak, tapi yakinlah ketika kita bergerak ada hal-hal yang tidak kita duga. Sama seperti saya ketika saya mengisi pelatihan-pelatihan, ada orang-orang yang 1 tahun lagi hampir pensiun pun masih suka ikut kegiatan. Dan itu senang sekali beliau ikut kegiatan. Nah, kadang-kadang saya tidak paham buat apa, tapi beliau memang senang menambah pengetahuan sendiri. Nah, itu Bapak dan Ibu, jangan pernah berharap bahwa 100% akan seperti keinginan kita, tetapi bergeraklah, jangan bergerak sendiri, bergerak bersama, karena IG itu sharing and growing together, jadi bersama-sama. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya saya berkeinginan untuk meminta pelatihnya dari IG pusat. Bapak dan Ibu sekalian, kalau meminta pelatih dari IG pusat, Bapak dan Ibu silakan hubungi ketua umum. Nah, karena kami di pusat tidak pernah menolak untuk turun jika diminta oleh ketua umum. Apalagi ada sponsornya, sponsor tiket pesawat. Nah, apalagi ada sponsornya, pasti kita turun, insya Allah kita turun. Nah, tapi memang tahun 2019 intensitas IG pusat untuk turun ke daerah itu memang sangat berkurang dibanding dengan 2018. 2018 kita hampir masif, bahkan Sulawesi Tengah itu sepenuhnya pengurus pusat turun. Saat itu saya dapat jatah ke Toli-Toli, tapi karena saya tidak bisa turun ke Toli-Toli pada saat itu, terakhir saya utus trainer Sagu Delta untuk ke sana. Nah, jadi 2019 kita hampir tidak ada, bukan tidak ada sponsor sih. Fokus kita memang bagaimana daerah itu bisa mandiri. Jadi memang kita agak renggangkan dari pengurus pusat. Kita lebih utamakan pengurus daerah. Tapi kalau misalnya pengurus daerah mengkontak langsung tanpa melalui pengurus pusat, misalnya person, misalnya ada pengurus daerah kepinginnya Pak Holik, langsung hubungi Pak Holik gitu. Nah, itu memang minimal perjalanannya disediakan. Jadi teman-teman tinggal pikirkan itu saja. Perjalanannya disediakan.
honoriumnya saya tidak akan mengatakan harus iya dan tidak. Itu kan bagaimana kesepakatan atau bagaimana konsekuensi. Tapi yang pasti kita di pusat tidak pernah orientasinya ke arah sana. Yang penting bisa datang itu saja sih. Dan kita juga terbiasa untuk tidak bermewah. Rumah saudara juga. Saya ketika di Sorong itu, di rumah ketua IGI Kota Sorong, IGI Kabupaten Sorong itu di Papua Barat itu, malah rumahnya itu sedang direnovasi. Kamar mandinya itu pakai selimut untuk nutup kamar mandi. Tapi kita enjoy aja kok. Alhamdulillah jadi saudara banget. Nah, jadi tidak pernah berpikir bahwa kita akan datang ke daerah kemudian disambut sebagai pejabat daerah, disediakan karpet merah, yang nggak pernah seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, makasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, di kesempatan malam hari ini ya kita sudah Masih ada satu Bu Yaya. Oh, masih ada satu ya Pak? Iya, di Raisen Pak Isrofatul. Mungkin dipersilakan. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Isra. Pak Isra. Oh, mungkin ini ya. Kebetulan dia mau. Yap. Assalamualaikum Pak Isra. Oh, Salah pencet mungkin ya Pak. oke ya. Silakan Bu. Iya. Tunggu dulu Pak. Ini ada yang terakhir. Dari tadi kayaknya ini terakhir. Ya, materi malam ini kita cukup menarik ya. Sampai-sampai Bapak Hairudin Budiman mendapatkan bom pertanyaan dari partisipan. Ya, berbagai macam pertanyaan dari teman-teman guru hebat. Ya, mudah-mudahan dengan materi kita pada malam hari ini memberikan banyak solusi dan manfaat. Baik, sebelum kita tutup, sebelum saya serahkan ke host, saya kembalikan kepada Bapak pemateri untuk memberikan konsep dari materi kita malam ini. Oke, baik Ibu dan teman-teman sekalian, sebagai closing statement saya pada malam hari ini, pertama, tetaplah semangat untuk sharing and growing together, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di daerah. Silakan berbagi dengan penuh semangat dan orientasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jika ada kanal daerah yang dianggap mampu untuk menjadi kanal nasional, ya silakan daftarkan dan kita akan sahkan untuk menjadi kanal nasional. Lalu Bapak dan Ibu akan memperoleh akun di guru pembelajar .igi.org.id. Nah, dari sana Bapak dan Ibu bisa buat pelatihan yang lebih masif lagi untuk nasional. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan itu jauh lebih berkembang. Dan insya Allah, kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah baca buku Law of Attraction, setiap pengetahuan yang dibagi itu akan dikembalikan dengan pengetahuan yang lebih besar ke kita. Jadi saya percaya itu. Nah, itu closing statement dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Dan kesempatannya dan memberikan ilmu. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Silakan Pak. Terima kasih Bu Yaya atas moderasinya pada diskusi kita malam ini di Lontara edisi ke-6. Terima kasih banyak kepada narasumber Pak Hairudin Budiman sebagai Ketua LPMP IGI. Terima kasih banyak Pak, dan kami ucapkan selamat ulang tahun Sadar ketiga. Terima kasih Bapak. Dan selamat ulang tahun IGI yang ke-10. Semoga semakin jaya dan keberkahan atas apa yang Bapak
sharing pada malam hari ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya di Lontara edisi ke-6. Hingga akhir ini sebanyak 49 partisipan yang aktif hingga pukul 22.40. Mungkin di Papua ini sudah 23.40. Iya, hampir tengah Di saya malam. masih 21.40, Pak. Iya, hampir tengah malam kalau saudara-saudara kita di Papua. Ya, ada beberapa teman-teman kita dari sana. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Lontara edisi ke-6 kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Iya, banyak. terima kasih Iya, banyak makasih Pak banyak, Herudin. Bapak Ibu, ditunggu di Lontara edisi ke-7 Tujuh. pekan depan materi dari Pak Kholik ya. ya, founder dari Sagusanov. Terima Oh, kasih iya, banyak Bu. kami dari tim Lontara. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semua. Jangan lupa daftar hadirnya Bapak Ibu. Ada di mana Pak daftar hadirnya? Bu, Ada tadi Pak di share coba Bu Yaya share lagi. Ya, saya coba share lagi ya. Ya. Ya, mohon Bapak dan Ibu yang masih bertahan di room, silakan. silakan mengisi daftar hadir. Bu Yaya sudah mengirim di room chat, silakan diisi daftar hadirnya. Kabel.